Bab 811. Yi Tianyun tetap tenang dan membiarkan mereka tertawa sepuasnya. "Kau bajingan sombong. Kali ini kau akan mati dengan menyedihkan," kata Chang Yuhen sambil menyeringai. "Kau menghancurkan bangsa ilahi dunia bawah surgawi kami, tetapi kau memiliki klan Phoenix di pihakmu saat itu. Sekarang kau sendirian, tidak mungkin kau bisa menang," kata Chang Yuhen dengan bangga. Yi Tianyun terkejut dengan informasi yang dimiliki Chang Yuhen. Apakah ras roh jahat memiliki informan di luar menara? Namun demikian, informasi yang dimiliki Chang Yuhen agak keliru. Meskipun ras Phoenix memang membantu Yi Tianyun menghancurkan negara ilahi dunia bawah surgawi, mereka hanya membantu setelah kehancuran itu. Orang yang membunuh raja suci mereka, guru kekaisaran, dan bahkan leluhur tua adalah Yi Tianyun seorang diri. Chang Yuhen memerintahkan keempat temannya untuk menyerang, dan kelimanya mengangkat tangan ke udara. Api dunia bawah yang keluar dari jejak api mereka segera mengembun dan menyatu menjadi api yin surgawi yang tebal. Suhu di dalam ruangan langsung turun karena sifat dingin api yin surgawi meresap ke seluruh ruangan. Para kultivator di luar istana kota langsung waspada ketika mereka melihat lapisan es tebal terbentuk di gerbang istana kota. Mereka mencoba masuk ke dalam, tetapi mereka bahkan tidak bisa mendekat karena terlalu dingin. Tentu saja, beberapa dari mereka memiliki kemampuan untuk menahan dingin, tetapi mereka memilih untuk tetap tinggal dan mengamati situasi lebih lanjut karena mereka merasakan aura yang kuat dan mengancam dari dalam istana kota. "Apa yang terjadi di sini? Kurasa aura ini bukan berasal dari Guru Su," kata seorang kultivator di luar istana kota. "Ya, aura ini terlalu kuat untuk menjadi milik Guru Su," kata kultivator lain karena mereka cukup yakin bahwa Su Changmin tidak akan memiliki aura sekuat itu. Rasa ingin tahu mereka benar-benar meningkat, karena mereka sangat ingin tahu apa yang terjadi di dalam istana kota, tetapi mereka tidak bisa masuk. Di dalam istana kota, energi dari 5 kultivator ras roh jahat memadat dan membentuk jaringan api kedap udara. Mereka mengira Yi Tianyun tidak akan bisa lolos dari serangan mereka, karena mereka telah sepenuhnya mengepung setiap sudut ruangan. "Memang benar aku sombong, tapi jujur saja, kalian bersekongkol melawanku hanya dengan 5 orang? Bukankah kaulah yang sombong di sini?" Yi Tianyun berkata dengan santai seolah tidak khawatir sama sekali. Serangan gabungan mereka sebanding dengan serangan tahap puncak Raja Suci, tetapi tentu saja dia sudah pernah mengalahkan lawan seperti itu dengan intensitas serangan yang sama di masa lalu. "Kau gila. Orang-orang yang kami kirim keluar memang kuat, tapi jangan berani-beraninya kau berpikir kami akan lebih lemah di dalam menara ini. Tempat ini milik kami, dan kau tidak akan bisa melewati titik ini," kata Su Changmin dingin. "Sekarang kami akan memberimu 2 pilihan. Yang pertama adalah bergabung dengan kami dan menjadi budak kami. Kami tidak akan terlalu menyiksa kamu, jangan khawatir. Lagi pula, kamu adalah individu yang kuat, dan kami tidak ingin kamu mati begitu saja. Meskipun kamu telah membunuh begitu banyak rekan kami akan memberimu posisi yang lebih baik nanti setelah kami menaklukkan 3 alam. Atau, kamu bisa memilih untuk mati di sini di tangan kami," kata Chang Yuhen dingin. "Jadi, mana yang kau pilih?" kata Su Changmin sambil menyeringai. Keduanya terlalu percaya diri bahwa mereka pasti akan menang melawan Yi Tianyun di sini, sehingga mereka sama sekali tidak ragu-ragu di hadapan Yi Tianyun. "Kau ingin aku menjadi budakmu? Otakmu sebesar otak anjing atau bagaimana?" kata Yi Tianyun mengejek. Jelas sekali dia sama sekali tidak khawatir. "Baiklah, kau tinggal memilih. Aku beri kau 3 detik untuk mempertimbangkan pilihanmu. Jika kau tidak memilih apapun dalam waktu itu, kami akan langsung menyerangmu. Jangan berani-beraninya kau bilang aku tidak memberimu kesempatan nanti. Tapi jujur saja, aku ingin kau menolak tawaran kami," kata Chang Yuhen sambil menyeringai. Chang Yuhen yakin dengan kekuatannya. Dia mempercayai kekuatan yang telah diberikan menara ilahi dunia bawah kuno kepadanya. Dia berpikir bahwa Yi Tianyun tidak akan mampu menahan kekuatannya yang diperkuat oleh menara ilahi dunia bawah kuno. 1. Chang Yuhen mulai menghitung, sementara 4 anggota ras roh jahat lainnya terkekeh sambil menatap Yi Tianyun dengan mengejek. 2. Seru Chang Yuhen sambil sedikit menaikkan suaranya. Yi Tianyun hanya tersenyum dan membiarkan Chang Yuhen menghitung sesuka hatinya. "Aku sudah memutuskan. Aku akan mengambil pilihan ketiga. Itu berarti membunuh kalian semua," kata Yi Tianyun sambil tersenyum, dan seketika ia menghilang dari pandangan mereka. Yi Tianyun berteleportasi ke belakang Chang Yuhen dan mengeluarkan pedang terkuat dalam persenjataannya,
Pedang ilahi roh jahat. Ia bahkan melengkapi dirinya dengan set kuno terpencil, meningkatkan kekuatan tempurnya melebihi ekspektasi para kultivator ini. Ah! Para kultivator terkejut ketika Yi Tianyun menghilang dari pandangan mereka. Namun tiba-tiba, Yi Tianyun muncul di belakang salah satu kultivator ras roh jahat dan mulai menyerang. Yi Tianyun berpikir serangan itu terlalu cepat untuk membunuh Chang Yuhen dan berpikir dia harus memulai dengan gerombolan musuh terlebih dahulu. Sekalipun para kultivator diselimuti api surgawi yang dahsyat, itu tidak cukup untuk menahan serangan Yi Tianyun. Saat Yi Tianyun mengayunkan pedangnya, dia membelah kultivator ras roh jahat pertama menjadi dua. Pada saat yang sama, api abadi segera melahap mayat ras roh jahat tersebut. Karena api abadi diperkuat oleh set kuno terpencil, mayat ras roh jahat itu berubah menjadi debu dalam hitungan detik. Ding! Berhasil membunuh Mi Ersi, kultivator Raja Suci ras roh jahat. Hadiah 27,6 miliar XP, 1.200.000 CPS, 20.000 SPS. Yi Tianyun menggunakan kartu XP kali 32, kartu XP X100, dan 8 kartu XP kali 10. Dikombinasikan dengan mode XP gila miliknya, ia memiliki total XP X221 per pembunuhan. Sudah bisa diduga bahwa Yi Tianyun akan mendapatkan jumlah XP yang sangat besar. Bab 812. Seorang kultivator ras roh jahat yang kuat tewas dalam sekejap. Formasi besar yang mereka gunakan untuk membatasi pergerakan Yi Tianyun seketika menjadi tidak berarti karena jaringan api surgawi menyusut ukurannya. Semua orang ngeri karena mereka bahkan tidak bisa melihat pergerakan Yi Tianyun. Sesaat kemudian, sosok Yi Tianyun melesat melintasi ruangan. Set kuno terpencil miliknya memancarkan cahaya kuning samar saat ia meluncur di ruangan itu. Meskipun para kultivator di ruangan itu berada di tahap Raja Suci, mereka tidak dapat mengetahui tingkat kultivasi Yi Tianyun. Basis kultivasi Yi Tianyun berada di tahap Raja Suci lapisan ke-7, tidak jauh berbeda dibandingkan dengan tingkat kultivasi mereka, tetapi yang mereka rasakan jauh lebih kuat daripada Raja Ilahi tahap awal. Kemudian mereka melihat kobaran api hitam menyembur keluar saat seorang kultivator ras roh jahat lainnya terbunuh dan dengan cepat berubah menjadi abu akibat efek api abadi. Ding! Berhasil membunuh kultivator ras roh jahat, Mitre. Hadiah 2,7 miliar XP, 430.000 CPS, 20.000 SPS, pedang roh jahat, darah roh jahat, jiwa roh jahat, kartu XP kali 50. Yi Tianyun merasa puas dengan jumlah XP yang didapatnya dari pembunuhan itu. Ini adalah hal yang paling dibutuhkannya saat ini, tetapi sayang sekali hanya ada sedikit ras roh jahat tingkat Raja Suci di ruangan itu. Dia akan mendapatkan lebih banyak XP jika saja ada lebih banyak ahli tingkat Raja Suci di sini. Aku dapat kartu XP lagi. Yah, tidak ada salahnya langsung menggunakannya, kata Yi Tianyun dengan gembira. Ding! Kartu XP kali 50 diaktifkan. Total pengali XP saat ini adalah kali 262. Yi Tianyun tidak ragu sama sekali. Dia menggunakan kartu XP lain yang baru saja didapatnya. Dia tidak bisa membeli yang lain karena saat ini, harga kartu XP kali 50 di dalam Crazy Shop lebih dari 4 juta Crazy Points. Dia pasti sudah membeli yang lain jika harganya lebih murah. Dia segera bergegas menuju ras roh jahat lainnya karena api surgawi mereka dapat dianggap usang saat ini. Kita harus melarikan diri cepat, teriak Chang Yuhen ketakutan. Kesombongannya sebelumnya lenyap tanpa jejak saat ia menyadari betapa tak berdayanya mereka melawan Yi Tianyun. Adalah sebuah kesalahan menantang Yi Tianyun hanya dengan 5 orang. Di hadapan seorang pembangkit tenaga absolut, tipu daya dan rencana mereka semuanya sia-sia. Tapi sudah terlambat. Mereka terlambat untuk menanggapi serangan Yi Tianyun, dan seorang kultivator ras roh jahat lainnya terbunuh. Ding! Berhasil membunuh kultivator ras roh jahat, Mi Hui Er. Hadiah 31,5 miliar XP, 410.000 CPS, 13.000 SPS, darah ras roh jahat, jiwa roh jahat, tulang roh jahat, zirah roh jahat. Ding! Selamat kepada pemain, Yi Tianyun, atas keberhasilannya menembus tahap Raja Suci lapisan ke-8. Yi Tianyun naik level lagi. Poin pengalaman, XP, yang didapatnya dari para kultivator ras roh jahat itu sangat banyak. Tapi tetap saja, naik level seharusnya semudah ini.
Bagian tersulitnya adalah ketika dia tidak menemukan kultivator tingkat tinggi lain yang bisa dia bunuh. Akan sangat sulit untuk naik level jika dia tidak bisa mendapatkan kartu XP lagi. Dia perlu membunuh puluhan ahli Raja Suci hanya untuk naik level tanpa bantuan kartu XP. Meskipun begitu, kecepatannya masih jauh lebih cepat daripada kultivator standar, tetapi tetap terlalu lambat menurutnya. Tanpa bantuan kartu XP, Yi Tianyun benar-benar tidak bisa merasa puas dengan jumlah XP yang didapatnya dari membunuh kultivator tahap Raja Suci ini. Setelah naik level ke tahap Raja Suci lapisan ke-8, kekuatan tempur Yi Tianyun menghancurkan eksistensi kultivator ras roh jahat ini. Dia kemudian dengan mudah mengejar Su Changmin dan Chang Yuhen yang mencoba melarikan diri dari istana kota dan menendang mereka hingga jatuh ke tanah, membuat mereka tidak bisa melarikan diri. Tendangan itu benar-benar kuat, sehingga mereka muntah darah akibat benturan tersebut. Apa ini? Bukankah tadi kau bilang kau sangat kuat? Ayo, bangun dan hibur aku lagi, kata Yi Tianyun sambil berjalan santai di depan Su Changmin dan Chang Yuhen. Mereka berdua merasa ngeri dengan kekuatan Yi Tianyun, dan sekarang, mereka tidak tahu harus berbuat apa untuk menghindari Yi Tianyun. Mereka terlalu percaya diri dengan kekuatan mereka di hadapan Yi Tianyun, dan sekarang jelas bahwa kekuatan mereka jauh di bawah level Yi Tianyun. Lagi pula, Yi Tianyun sudah menghancurkan negara ilahi dunia bawah surgawi. Mereka mengira bahwa ras Phoenix pasti memainkan peran besar dalam menghancurkan negara ilahi, tetapi ternyata Yi Tianyun sendiri sudah cukup. Perkiraan kita salah, dan ini berujung pada bencana. Tapi jangan terlalu sombong. Sekalipun kultivasimu kuat, kau tidak akan bisa menyingkirkan ras roh jahat dari 3 alam. Sial, di lapisan atas menara ini, hanya kematian yang menantimu. Pada akhirnya kau akan menjadi makanan kami, kata Chang Yuhen dengan penuh kebencian. Meskipun ia sangat terkejut dan ketakutan, ia tidak akan memohon belas kasihan. Ini adalah disiplin hidup mereka. Lebih baik mati daripada menyerah kepada musuh mereka. Bagus, kalau begitu aku tak sabar untuk melawan leluhurmu. Mari kita lihat seberapa cepat aku bisa menghancurkan mereka. Yi Tianyun berjalan mendekat ke Su Changmin dan Chang Yuhen. Namun, saat ia cukup dekat, Su Changmin dan Chang Yuhen tiba-tiba bersinar terang. Energi spiritual di sekitar mereka mulai bergejolak seolah-olah mereka akan meledak. Mereka tidak ingin mati di tangan Yi Tianyun dan memilih untuk meledakkan diri demi mempertahankan martabat mereka. Namun sayangnya bagi mereka, itu memakan waktu terlalu lama. Sebelum mereka sempat meledakkan diri, pedang Yi Tianyun telah menebas tubuh mereka. Energi spiritual yang tadinya kacau di sekitar mereka langsung stabil, sementara mereka merasa tidak bisa lagi menggerakkan tubuh mereka. Hal berikutnya yang mereka rasakan adalah rasa sakit yang sangat menyiksa karena terbakar hidup-hidup oleh api abadi Yi Tianyun. Tidak! Teriak mereka berdua sambil berusaha menahan rasa sakit, tetapi semuanya sia-sia karena mereka langsung berubah menjadi debu. Kematian mereka tidak berbeda dengan 3 ras roh jahat lainnya yang telah dibunuh Yi Tianyun sebelumnya. Tidak ada jejak yang tertinggal. Bab 813. Ding! Berhasil membunuh kultivator ras roh jahat Misula. Hadiah. 26,2 miliar XP, 400.000 CPS, 18.000 SPS, jiwa roh jahat, darah roh jahat, tulang roh jahat. Ding! Berhasil membunuh kultivator ras roh jahat Miteli. Hadiah. 27,5 miliar XP, 460.000 CPS, 20.000 SPS, jiwa roh jahat, darah roh jahat, tulang roh jahat, kartu XP kali 50. Setelah membunuh ras roh jahat, Yi Tianyun menyadari bahwa nama kultivator ras roh jahat yang dia bunuh sangat berbeda dengan nama mereka di depan umum. Jelas bahwa ras roh jahat memiliki nama lain yang mereka gunakan di depan umum. Namun, nama mereka bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan Yi Tianyun karena mereka hanyalah tumpukan poin pengalaman, XP, terlepas dari nama mereka. Yi Tianyun tidak akan membiarkan mereka bunuh diri karena dia masih membutuhkan poin pengalaman mereka. Yi Tianyun telah menggunakan mata penilaiannya sejak awal, jadi dia mendapat pemberitahuan bahwa Su Changmin dan Chang Yuhen akan menghancurkan diri sendiri. Di sini banyak sekali XP. Aku sudah setengah jalan menuju tahap Raja Suci lapisan ke-9. Yi Tianyun berseru gembira karena puas dengan jumlah XP yang didapatnya. Dia benar-benar senang bisa datang ke menara ilahi dunia bawah kuno sebelum melakukan hal lain. Jika dia membasmi seluruh ras roh jahat dari menara itu, mencapai tahap Raja Ilahi bukanlah mimpi.
Sistem peningkatan level gila miliknya benar-benar sempurna, karena memungkinkannya menjadi Raja Ilahi dengan usaha minimal dibandingkan dengan kultivator lain yang membutuhkan kultivasi absolut dan bakat untuk mencapai tahap Raja Ilahi. Tubuh ras roh jahat itu langsung berubah menjadi abu, sementara jejak api mereka terlontar ke arah Yi Tianyun dan meningkatkan jejak apinya sendiri. Dia tidak hanya mendapatkan jejak api ke-6, tetapi juga jejak api ke-7. Yang berarti dia telah mencapai level diakon. Awalnya, dia ingin mendaki menara lantai demi lantai, tetapi siapa sangka ras roh jahat akan membantunya melompati lantai seolah-olah itu bukan apa-apa. Kurasa ras roh jahat akan lebih berhati-hati di masa depan, karena peringkat mereka dengan mudah hancur di hadapanku, kata Yi Tianyun sambil menyeringai. Karena Chang Yuhen yang dia lawan sebelumnya adalah penguasa kota lapisan ke-6, Yi Tianyun merasa tidak perlu lagi pergi ke kota lapisan ke-6, jadi dia berencana untuk langsung menuju kota lapisan ke-7. Tapi ras roh jahat di puncak akan lebih berhati-hati, karena mereka kehilangan kontak dengan 5 orang mereka hanya dalam hitungan menit. Baiklah, trik apapun yang mereka gunakan, aku akan menghancurkan semuanya, kata Yi Tianyun sambil menyeringai penuh harap. Dia berjalan keluar istana, begitu penghalang itu menghilang. Para kultivator di luar segera berhamburan masuk untuk melihat apa yang baru saja terjadi, tetapi mereka terkejut karena hanya melihat Yi Tianyun seorang diri. Tidak ada orang lain di dalam istana selain Yi Tianyun. Lihat lengannya, seru salah satu kultivator saat melihat banyaknya jejak api di lengan Yi Tianyun. Jejak api ke-7? Itu peringkat diakon. Apa dia baru saja menantang seorang diakon? Kata seorang kultivator sambil terkejut oleh jejak api Yi Tianyun. Bagaimana mungkin? Dia baru memasuki menara ilahi dunia bawah kuno beberapa minggu yang lalu. Bukankah ini terlalu cepat? Kata kultivator lain dengan ekspresi terkejut. Mereka benar-benar tidak percaya betapa cepatnya Yi Tianyun melakukan semuanya sendiri. Seorang tetua adalah eksistensi terkuat di menara saat ini. Saat ini tidak ada penguasa menara, tetapi itu juga menjadi misteri bagi semua orang mengapa tidak ada yang mengambil posisi penguasa menara dari kalangan tetua. Namun, Yi Tianyun tahu mengapa tidak ada yang menduduki kursi penguasa menara selama ini, dan itu karena tidak ada tetua yang memiliki kualifikasi untuk mengambilnya sendiri. Penguasa menara dari menara ilahi dunia bawah kuno harus memiliki garis darah murni dari Raja Ilahi Dunia Bawah Kuno. Yi Tianyun tidak mempedulikan para kultivator itu dan hanya berjalan pergi dengan acuh tak acuh. Beberapa kultivator yang melihatnya pergi menatapnya dengan kagum, sementara yang lain menatapnya dengan rumit. Mereka menyaksikan Yi Tianyun mendaki menara menuju kota lapisan ke-6. Begitu Yi Tianyun menghilang dari pandangan, mereka langsung bersorak karena posisi penguasa kota lapisan ke-5 kini kosong. Tentu saja, semua orang di kota ingin merebutnya untuk diri mereka sendiri. Setelah Yi Tianyun mencapai pangkat diakon, posisi penguasa kota tingkat 4 dan penguasa kota tingkat 5 langsung kosong. Tentu saja, persaingan sengit di tingkat tersebut pun terjadi. Tak lama kemudian, Yi Tianyun mencapai kota lapisan ke-7 setelah melewati kota lapisan ke-6. Tetapi ketika tiba di kota lapisan ke-7, dia langsung mendengar suara seseorang. Dia sudah membunuh 3 diakon kita, kata kultivator itu dingin. Ya, dia membunuh 3 diakon dan 2 penguasa kota. Tapi mereka toh hanya sampah. Kultivator kita yang bahkan tidak bisa melawan manusia hanyalah sampah, kata kultivator lain dengan dingin. Yi Tianyun segera menggunakan mata penilaiannya untuk mencari kultivator-kultivator ini dan menemukan bahwa mereka berada di dekatnya. Yi Tianyun memperhatikan bahwa kultivator ras roh jahat ini bahkan tidak repot-repot menyembunyikan penampilan mereka yang buruk rupa karena keenam lengan mereka terpampang jelas untuk dilihat siapapun. Yi Tianyun juga memperhatikan bahwa mereka memiliki garis keturunan Raja Ilahi Dunia Bawah Kuno di tubuh mereka, tetapi itu tidak terlalu terlihat. Mereka akhirnya menyadari keberadaan Yi Tianyun di ujung tangga dan menyeringai jahat. Bocah, kau sangat berani datang ke sini setelah membunuh orang-orang kami, kata kultivator ras roh jahat itu dengan nada mengancam. Tingkat kultivasi mereka sangat beragam, yang terendah berada di tahap Raja Roh sementara yang tertinggi tampaknya mencapai tahap Raja Suci tingkat 3. Namun Yi Tianyun terlalu malas untuk mempedulikan mereka saat ini. Kota lapisan ke-7 begitu mewah sehingga tidak bisa lagi disebut kota. Bangunan-bangunannya berupa rumah-rumah mewah, tetapi meskipun begitu, bau darah yang pekat menyebar di seluruh area. Tidak diragukan lagi bahwa ras roh jahat membunuh dan memakan tubuh kultivator dari ras manapun yang datang ke lantai ini. Tiba-tiba,
Kilatan cahaya muncul di kejauhan, dan sesuatu jatuh dari cahaya itu ke sebuah gunung. Namun setelah diperiksa lebih dekat, Yi Tianyun menyadari bahwa itu bukan gunung biasa, melainkan gunung yang terbuat dari mayat kultivator. Yi Tianyun terkejut saat akhirnya menyadari bahwa mayat para kultivator telah diteleportasi ke tempat ini. Yi Tianyun kini menyadari bahwa kultivator ras roh jahat di tempat ini telah menggunakan lantai ini untuk memakan mayat apapun yang dibuang ke tempat ini. Bab 814. Gunung itu bukan terbuat dari tanah, melainkan dari mayat. Karena suhu dingin di tempat ini, mayat-mayat itu tidak membusuk secepat biasanya. Proses pembusukan mayat berlangsung lebih lambat dari yang mereka bayangkan. Sementara itu, tempat itu dipenuhi oleh ras roh jahat yang memungut mayat-mayat untuk mereka makan. Yi Tianyun mengaktifkan mata penilaiannya sepenuhnya kali ini dan mencoba mengamati area sekitarnya. Dia telah memastikan bahwa hanya ada ras roh jahat di tempat ini, jadi sudah jelas bahwa Yi Tianyun adalah satu-satunya manusia di seluruh area tersebut. Yi Tianyun menduga bahwa para kultivator dari ras lain selain ras roh jahat akan langsung terbunuh setelah mencapai level ini. Tidak mungkin ras roh jahat akan membiarkan orang lain menjadi diakon atau tetua baru menara ilahi dunia bawah kuno. Sungguh disayangkan bagi para kultivator yang mengira mereka bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan begitu mereka mencapai kota lapisan ke-7. Tetapi itu juga disayangkan bagi seluruh alam karena mengetahui bahwa orang mati diteleportasi ke tempat ini. Setelah diperiksa lebih teliti, Yi Tianyun menyadari bahwa mayat-mayat itu hanya berada di peringkat Void Spirit hingga Spirit King. Jadi di mana mayat para kultivator yang lebih kuat lainnya? Dia tidak yakin sepenuhnya, tetapi dia menduga mayat-mayat itu pasti berada di kota lapisan ke-8. Kota lapisan ke-8 seharusnya menjadi tempat tinggal leluhur ras roh jahat. Sudah umum diketahui bahwa mereka akan menerima sumber daya berlimpah untuk berkultivasi. Dalam kasus ras roh jahat, sumber daya tersebut adalah mayat para kultivator yang lebih kuat. Kultivasi ras roh jahat di kota lapisan ke-7 berkisar dari tahap Raja Roh hingga tahap Raja Suci, tetapi mereka tidak sekuat itu. Mayat kultivator Raja Roh akan sia-sia jika diberikan kepada orang-orang ini, jadi mereka memberikannya kepada leluhur tua sebagai gantinya. Yi Tianyun tak kuasa menahan diri untuk sedikit memuji ras roh jahat karena tidak ada faksi di dunia hantu, atau bahkan dunia surga yang memiliki begitu banyak ahli tahap Raja Suci. Tempat ini telah dikuasai oleh ras roh jahat sejak lama, jadi tidak bisa dihindari jika tempat ini menjadi rumah mereka, surga mereka. Tidak heran jika ras roh jahat tidak berupaya di dunia luar jika mereka memiliki tempat seperti ini. Mereka dapat menyerap sebanyak mungkin kultivator yang mereka inginkan di sini, mempercepat kultivasi mereka lebih jauh lagi. Masuk akal bagi mereka untuk tinggal di sini untuk berkultivasi daripada pergi keluar untuk membuat kekacauan. Bukankah mereka akan bebas keluar kapanpun mereka mau? Yi Tianyun bertanya-tanya, tetapi tetap saja, situasi di kota lapisan ke-7 ini terlalu mengejutkan baginya. Menara ilahi dunia bawah kuno ini benar-benar telah runtuh. Ini adalah tempat yang sangat malang di mana banyak kultivator yang putus asa berusaha sekuat tenaga, tetapi pada akhirnya, mereka akan berakhir sebagai makanan ras roh jahat ini. Yi Tianyun melemparkan sebuah kristal ke atas kepalanya, dan kristal itu memancarkan cahaya redup. Kristal ini adalah kristal perekam yang merekam situasi di sekitarnya. Dapat dikatakan bahwa itu adalah benda yang sempurna untuk merekam bukti di tempat ini. Dia percaya bahwa begitu rekaman ini diperlihatkan kepada dunia luar, seluruh menara ilahi dunia bawah kuno akan menjadi kacau. Apa yang kau lakukan, nah? Apa kau benar-benar berpikir bisa lolos dari tempat ini hidup-hidup? Para kultivator ras roh jahat segera mengepung Yi Tianyun. Mereka bukanlah diakon dari ras roh jahat, tetapi tidak jelas apakah mereka lebih kuat dari para diakon. Namun tetap saja, mereka sama sekali tidak berada di level Yi Tianyun. Apa kau pikir kau bisa menghentikanku? Kata Yi Tianyun dingin. Aturan menara masih berlaku di lantai ini, artinya mereka tidak bisa sembarangan bergerak di sini. Jika mereka menyerang Yi Tianyun terlebih dahulu, dia akan bebas membalas, dan itu akan memberikan hasil yang baik bagi Yi Tianyun. Kau benar-benar bocah menyebalkan. Kau pikir kau bisa membunuh kami berlima sekarang? Apa kau serius berpikir bahwa kau tak terkalahkan di sini? Kata kultivator itu dingin. Kau tahu, ada begitu banyak manusia sombong seperti kalian sebelumnya, tapi pada akhirnya, mereka menjadi umpan kami. Kau tidak akan berbeda, nah, kata kultivator lain sambil menjilat bibirnya dengan jijik.
Yi Tianyun terus merekam semua yang terjadi di sini, tanpa mempedulikan apa yang akan dilakukan orang-orang ini. Namun tiba-tiba terdengar suara keras dari kota, mendekati mereka. Kelima kultivator ras roh jahat yang mengelilingi Yi Tianyun segera menoleh ke arah kota. Beberapa kultivator muncul, dan kelima kultivator tadi segera membentuk jalan untuk memberi jalan bagi mereka. Orang-orang ini adalah para diakon di kota lapisan ketujuh. Kultivasi mereka benar-benar salah satu yang terbaik di seluruh menara. Yang terkuat di antara mereka berada di tahap puncak Raja Suci. Sungguh luar biasa bagi seorang kultivator untuk mencapai peringkat ini. Tetapi Tianyun berpikir sejenak, jika para diakon kota lapisan ketujuh berada di tahap puncak Raja Suci, bukankah mereka akan lebih kuat di lantai yang lebih tinggi? Para kultivator ini memiliki fisik yang kuat selain tubuh mereka yang besar, dan mereka juga memiliki 8 lengan. Ini adalah pertama kalinya Yi Tianyun melihat ras roh jahat dengan begitu banyak lengan. Setiap langkah yang mereka ambil, tanah mulai bergetar. Menara ilahi dunia bawah kuno adalah alat ilahi yang ampuh, tetapi raksasa-raksasa ini dapat membuatnya bergetar dengan kekuatan mereka. Yi Tianyun jelas tercengang dan sedikit terkejut bahwa mereka mampu mencapai hal seperti itu, tetapi bukan itu saja. Ada satu orang di tengah kelompok itu yang jelas berbeda dari yang lain. Yi Tianyun segera mengamatinya dengan mata penilainya untuk melihat orang seperti apa yang akan dia lawan. Dewa Iblis, Mi Ge. Tingkat kultivasi Raja Ilahi lapisan 1. Masing-masing dari 8 lengannya memiliki kekuatan cengkeraman 10.000 pon. Memiliki garis keturunan Raja Ilahi dunia bawah kuno yang sangat kaya. Jauh lebih unggul dari siapapun di level yang sama. Seni bela diri, roh jahat yang kejam, serangan roh jahat. Kelemahan, tidak ada. Kekuatan tempur, 51,5 miliar poin dalam keadaan normal. Sungguh gila. Kekuatan tempurnya telah mencapai 51,5 miliar. Serius, basis kultivasi Raja Ilahi adalah keberadaan yang sangat kuat. Itu adalah kekuatan tempur tertinggi yang pernah dilihat Yi Tianyun dari musuh-musuhnya. Bab 815. Tahap Raja Ilahi lapisan 1, Dewa Iblis Mi Ge. Tidak mengherankan jika ras roh jahat akhirnya mencapai tahap Raja Ilahi. Ada begitu banyak sumber daya di sini untuk mereka berkembang. Kultivator yang telah bekerja keras untuk mengembangkan kultivasi mereka pada dasarnya menjadi makanan bagi ras roh jahat. Satu-satunya pilihan bagi para kultivator ini adalah keluar dari menara ilahi dunia bawah kuno sebelum mereka mencapai kota lapisan 6. Namun, karena menara tersebut menyediakan begitu banyak sumber daya, pikiran untuk pergi tidak pernah terlintas di benak mereka karena mereka tidak tahu bahwa ras roh jahat menunggu mereka di tingkat yang lebih tinggi. Begitu mereka mencapai kota lapisan ke-6, mustahil bagi mereka untuk pergi. Lebih jauh lagi, jika mereka terus berupaya mencapai kejayaan di menara itu, kematian adalah satu-satunya hal yang menanti mereka begitu mereka mencapai kota lapisan ke-7. Pakar tahap Raja Ilahi, apakah kau ingin bertarung denganku? Yi Tianyun berkata acuh tak acuh saat Dewa Iblis, Mi Ge, berjalan perlahan ke arahnya. Dewa Iblis Mi Ge ini tampak cukup muda, tidak seperti lelaki tua yang dia temui ketika dia menghancurkan negara ilahi dunia bawah surgawi di masa lalu. Tapi Yi Tianyun tahu bahwa Mi Ge sebenarnya tidak muda. Vitalitasnya meningkat secara signifikan begitu, dia mencapai kultivasi Raja Ilahi. Pakar muda ras manusia. Kau telah mencapai kota lapisan ke-7 dalam waktu sesingkat itu. Sungguh menakjubkan. Aku belum pernah melihat manusia mencapai kota lapisan ke-7 sepertimu sebelumnya, apalagi kau masih sangat muda, kata Mi Ge dengan suara penuh keagungan. Yi Tianyun merasakan sedikit tekanan dari suara Mi Ge, tetapi itu bukanlah sesuatu yang perlu diwaspadai, sementara ras roh jahat lainnya telah berlutut di belakang Mi Ge, memujanya seperti dewa. Jadi, sekarang giliranmu untuk melawanku. Yi Tianyun berkata dingin sambil matanya dipenuhi niat membunuh. Dia bersemangat untuk mengetahui seberapa kuat seorang Raja Dewa. Lebih penting lagi, Yi Tianyun akan mendapatkan begitu banyak hal dari membunuh seorang Raja Dewa. Ini bisa menjadi pembunuhan elitnya setelah sekian lama. Manusia muda, kau benar-benar terlalu sombong untuk kebaikanmu sendiri. Tapi semuanya sudah berakhir untukmu, kata Dewa Iblis Mi Ge saat melihat Yi Tianyun terlalu bersemangat untuk bertarung. Tapi mungkin itu benar di mata Mi Ge, karena dia pasti menyadari bahwa Yi Tianyun hanya berada di tahap Raja Suci, dan seorang kultivator tahap Raja Suci tidak akan memiliki kesempatan melawan seorang ahli Raja Ilahi.
Baiklah, kau pasti menganggap semua manusia lebih rendah darimu, mengingat kau melahap siapapun yang menghalangi jalanmu kecuali rasmu sendiri, kata Yi Tianyun dingin. Beraninya kau berbicara seperti itu kepada tetua Mige, teriak salah satu diaken dengan marah. Jika kau mencoba berdalih, jangan repot-repot. Aku sudah tahu kau telah memangsa ras kami. Kau menjijikkan, dan itu tidak akan berubah. Jika kau ingin berkelahi, aku siap bertarung, kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Aku hampir lupa kau harus menyamar untuk bertahan hidup, tapi itu wajar. Tidak ada yang mau makhluk menjijikkan seperti itu berada di dekat mereka, kata Yi Tianyun mengejek. Bajingan kurang ajar, seru Mige dengan marah sambil segera melepaskan auranya, dan kekuatan mengerikan itu langsung menekan tanah, berusaha menjatuhkan Yi Tianyun ke tanah. Tapi Yi Tianyun masih merasa tenang, karena kekuatan Mige sama sekali tidak mempengaruhinya. Dia tahu bahwa kekuatan Mige sangat dahsyat, tetapi tetap saja, itu tidak mempengaruhinya. Kostum Dewa Jahat dan set kuno gurun terlalu kuat, jadi menghadapi kultivator Raja Dewa bukanlah masalah besar bagi Yi Tianyun saat ini. Terlebih lagi, Mige baru berada di tahap Raja Dewa tingkat 1. Ceritanya mungkin akan berbeda jika Mige berada di tahap Raja Dewa tingkat 4 atau lebih tinggi. Hanya ini yang kau punya? Tanya Yi Tianyun acuh tak acuh sambil berdiri tanpa bergerak, sama sekali tidak terpengaruh oleh kekuatan Mige. Ras roh jahat menatapnya dengan mata terbelalak karena tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mereka sudah bersujud dan menyembah Mige, tetapi mereka tidak bisa berdiri kembali karena tekanan dahsyat Mige. Namun, bocah muda seperti Yi Tianyun bahkan tidak terpengaruh oleh kekuatan Mige. Kau memang luar biasa. Tahukah kau mengapa aku tidak langsung membunuhmu? Itu karena aku tidak perlu. Di menara ilahi dunia bawah kuno ini, aku dapat lebih meningkatkan kekuatan mengerikanku dengan kekuatan menara ini, jadi membunuhmu terlalu cepat, tidak akan cukup menghibur bagiku, kata Mige sambil melepaskan lebih banyak kekuatan. Jadi, kau ingin mendominasiku? Kau bukan orang pertama yang merencanakan hal seperti itu. Apakah kau berencana menjadikanku budakmu? Memaksaku membantumu menghancurkan umat manusia di luar sana? Inilah yang kusebut kultivator tanpa otak, kata Yi Tianyun sambil menggelengkan kepalanya. Wow, sepertinya aku tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Meskipun kerja samamu akan menjadi kejutan yang menyenangkan, itu juga tidak buruk sama sekali. Kau akan menjadi santapanku sekarang, kata Dewa Iblis Mige sambil kilatan cahaya muncul di tangannya, dan tongkat iblis raksasa muncul di saat berikutnya. Meskipun itu adalah senjata besar, itu masih termasuk alat ilahi tingkat rendah. Mige membanting tongkatnya ke tanah dan berteriak, "Penghakiman!" agar semua orang mendengarnya. Seketika itu, sebuah penghalang besar muncul, mengurung Yi Tianyun dan Mige di dalamnya. Ras roh jahat di sisi tersebut segera menjauh dari penghalang karena mereka tidak ingin terjebak di dalamnya. Anak muda, aku akan memberimu kesempatan untuk menyerangku sebelum kau mati ketakutan setelah itu, kata Mige sambil memandang rendah Yi Tianyun. Tubuhnya begitu besar, sehingga Yi Tianyun seperti anak kecil di hadapannya. Dia ingin memaksa Yi Tianyun untuk tunduk dan membuatnya putus asa karena kekuasaan absolut. Mati karena takut? Aku tidak pernah membunuh orang karena takut, dan aku juga tidak akan mati karena takut, kata Yi Tianyun acuh tak acuh. Transformasi Dewa Jahat, kata Yi Tianyun dingin, dan tak lama kemudian, sosok Yi Tianyun mulai berubah bentuk dan tiba-tiba menjadi sangat besar sementara area sekitarnya menjadi hitam pekat. Zat hitam pekat ini adalah aura api jahat yang cukup untuk membakar apapun yang disentuhnya. Tetapi yang lebih penting, sosok Yi Tianyun sekarang setinggi Mige. Bab 816. Yi Tianyun tidak hanya bertambah besar ukurannya, tetapi ia juga mampu melakukan serangan jarak jauh. Meskipun bertambah besar tidak berarti efektivitas tempurnya meningkat, kekuatan tempurnya jelas bertambah kuat. Sekarang, satu-satunya hal yang perlu dilakukan Yi Tianyun adalah mendominasi seluruh area. Bersiaplah, seru Yi Tianyun saat akhirnya ia bergerak. Pedang roh jahat yang dipegangnya menjadi lebih besar, sesuai dengan tubuhnya yang besar saat ini. Yi Tianyun menerjang maju dan mengayunkan pedangnya ke arah Mige. Cahaya hitam menyembur keluar dari mata gelap Yi Tianyun yang menyelimuti bumi dan langit. Tebasan api roh jahat. Yi Tianyun meraung, dan api yang tak terpadamkan segera meletus seperti gunung berapi. Pada saat yang sama, set kuno gurun mulai bersinar kuning samar-samar. Itu adalah efek dari set tersebut yang secara signifikan melipat gandakan kekuatan tempur Yi Tianyun.
Kekuatan tempur Yi Tianyun mulai meningkat secara eksponensial hingga mencapai 88 miliar poin. Ini adalah serangan terkuat yang pernah dilancarkan Yi Tianyun. Lagi pula, tidak ada lawan yang cukup kuat baginya untuk mengerahkan kemampuan terbaiknya seperti ini. Ketika ia mencapai tahap Raja Suci tingkat 1, kekuatan tempurnya mencapai 40 miliar poin. Dan sekarang setelah berada di tahap Raja Suci tingkat 8, ia dengan mudah melampauinya dan pada dasarnya menggandakan kekuatan tempurnya. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin dicapai oleh kultivator manapun, karena kekuatan tempur rata-rata di tahap puncak Raja Suci adalah 30 miliar poin. Yi Tianyun belum mencapai tahap puncak Raja Suci, tetapi kekuatan tempurnya dengan mudah mencapai 90 miliar poin. Ini adalah hasil dari efek pakaian Dewa Jahat dan set kuno gurun miliknya. Yi Tianyun dengan mudah melampaui kekuatan tempur Miga dengan semua efek ini. Miga sendiri tetap waspada sepanjang waktu. Meskipun dia merasakan bahwa kultivasi Yi Tianyun jauh lebih rendah darinya, dia merasakan bahaya dari serangan Yi Tianyun, seolah-olah dia akan mati jika mencoba menangkis serangan itu. Bumi dan langit hancur. Miga mengayungkan tongkat di tangannya ke depan, dan ruang di depannya tiba-tiba bergetar dan mulai berputar untuk menghalangi serangan Yi Tianyun. Miga tidak menggunakan senjata di masing-masing tangan karena tongkat itu sudah cukup. Kekuatan tempurnya telah meningkat dari 50 miliar poin menjadi 80 miliar poin. Serangan Yi Tianyun mengenai ruang terdistorsi di depan Miga sebelumnya, dan ledakan seketika terjadi, tetapi getaran ruang yang digunakan Miga untuk membela diri mulai retak, dan bukan hanya itu. Suara pecahan kaca terdengar dari penghalang, karena penghalang itu tidak maha kuasa. Kultivator roh jahat yang lebih dekat ke penghalang mulai merasakan ledakan energi yang berasal dari benturan teknik Yi Tianyun dan Miga. Beberapa bahkan tidak mampu menahan tekanan dan langsung tewas di tempat. Para kultivator yang menyadari bahwa mereka masih berada di garis tembak mulai menjauh dari penghalang sejauh mungkin. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Manusia itu sungguh kuat. Seorang kultivator mulai berbicara setelah pulih dari keterkejutannya. Mereka mengira leluhur tua mereka, Miga, akan menekan Yi Tianyun dan menghancurkannya dengan kekuatan absolut, tetapi ternyata manusia itu sekuat Miga sendiri. Setelah ledakan terjadi, kedua sosok itu terlihat berdiri di tengah-tengahnya. Yi Tianyun tidak memiliki luka sedikit pun, sementara Dewa Iblis Miga terluka parah. Beberapa bagian anggota tubuhnya telah berubah menjadi abu, sementara bagian lainnya memiliki bekas luka bakar yang parah. Jelas bahwa Yi Tianyun keluar sebagai pemenang dari pertarungan terakhir. Semua kultivator di sekitarnya terkejut. Dewa yang mereka sembah baru saja kalah dari seorang manusia muda dan sekarang berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Kau belum mencapai tahap Raja Ilahi, tapi bagaimana mungkin kau sekuat ini? Tanya Miga sambil tetap tenang dan berusaha menahan rasa sakit akibat serangan Yi Tianyun. Transformasi dan serangan Yi Tianyun berlangsung kurang dari 1 detik. Jika Miga tidak siap, dia pasti sudah mati seketika. Kau bicara omong kosong, kata Yi Tianyun sambil mengayungkan pedangnya ke depan sekali lagi, berniat mengakhiri duel ini untuk selamanya. Ledakan lain mengguncang kota saat api abadi jatuh dari langit dan memenuhi area tersebut. Kekuatan Raja Ilahi Dunia Bawah Kuno. Miga meraung saat cahaya biru samar dari langit menyelimuti tubuhnya dan menyembuhkan luka-lukanya. Pada saat yang sama, kekuatannya meningkat dengan cepat, dan lapisan api menutupi tubuhnya seperti baju zirah. Sesosok bayangan hantu dalam wujud manusia muncul di belakang Miga. Aneh rasanya melihat seorang kultivator roh jahat seperti Miga memiliki bayangan hantu manusia, bukan wujud ras roh jahat. Namun tetap saja, ini adalah kekuatan Raja Ilahi. Api yang mengembun di sekitar Miga kemungkinan besar adalah kekuatan yang didapatnya dari garis keturunan Raja Ilahi Dunia Bawah Kuno, bukan kekuatan asli ras roh jahat. Tidak diragukan lagi, Raja Ilahi Dunia Bawah Kuno akan meninggalkan seni bela diri dan tekniknya, tetapi sayangnya ras roh jahat telah mendapatkannya sebelum keturunan yang baik dapat mengklaimnya. Kini, kekuatan tempur Miga mulai meningkat dan mencapai 93 miliar poin. Hanya dengan memanggil bayangan hantu, kekuatan tempur Miga meningkat hingga mendekati 10 miliar poin. Tak heran jika ras roh jahat berani mengklaim menara ilahi dunia bawah kuno untuk diri mereka sendiri. Bab 817. Manusia bodoh. Kau pikir kau bisa menang melawanku? Kau terlalu naif. Akan kubiarkan kau merasakan kekuatan garis keturunan Raja Dewa Dunia Bawah Kuno, teriak Miga sambil mengacungkan tongkat di tangannya.
Bayangan hantu di belakangnya meniru gerakannya dan segera menyapu langit. Api dingin yang digunakan Mige berusaha membekukan segala sesuatu di area tersebut. Kekuatan tempur Mige di bawah, berkah menara ilahi dunia bawah kuno, dan garis keturunan raja, ilahi dunia bawah kuno, dengan mudah mencapai 98 miliar poin. Kekuatannya jelas luar biasa. Dibandingkan dengan serangannya sebelumnya, serangan ini jelas jauh lebih dahsyat. Yi Tianyun menyipitkan matanya lalu melemparkan bola hitam ke depannya yang dengan cepat menyelimuti tubuhnya dan membentuk perisai tebal. Apa itu? Kata Mige sambil terkejut melihat perisai mengerikan yang digunakan Yi Tianyun, namun ia tetap tidak menghentikan serangannya. Begitu serangan Mige mengenai perisai Yi Tianyun, perisai itu langsung menghilang, dan perisai yang menyelimuti tubuh Yi Tianyun tidak bergeser sedikit pun. Bahkan retakan pun tidak terlihat pada bola hitam pekat itu. Mige jelas terguncang karena serangannya yang dahsyat, bahkan tidak meninggalkan bekas sedikit pun pada perisai itu. Namun karena Yi Tianyun tahu bahwa Mige tidak dalam posisi untuk menyerang, dia segera membalas serangan Mige. Pedang roh jahat di tangannya memancarkan cahaya dingin, dan Yi Tianyun dengan cepat menyerbu ke arah Mige dengan pedangnya mengarah ke jantungnya. Kilat bulan! Teriak Yi Tianyun saat seekor naga muncul dari pedangnya dan menyelimutinya. Ini adalah kekuatan yang didapatnya saat mengaktifkan garis keturunan Dewa Naga. Tak perlu dikatakan lagi, kekuatan tempurnya meningkat sekali lagi saat dia mengaktifkan kekuatan garis keturunan Dewa Naga. Kejadiannya begitu cepat sehingga semua orang tidak bisa melihat apa yang terjadi, bahkan Mige pun tidak sempat bereaksi terhadap serangan Yi Tianyun. Bagaimana kau bisa memiliki bola hitam itu? Tanya Mige saat ia mengenalinya sebagai alat ilahi yang seharusnya milik ras roh jahat, dan seharusnya berada di dunia fana saat ini. Coba pikirkan sendiri. Jika alat suci ini ada di tanganku, menurutmu apa yang terjadi pada pemilik sebelumnya? Kata Yi Tianyun dengan nada bercanda. Itu pertanyaan yang sangat mudah dijawab, karena harta karun ilahi pemakan surga adalah harta karun ras roh jahat di dunia fana. Tidak mungkin mereka membiarkan manusia mengambilnya. Jadi tidak diragukan lagi bahwa ras roh jahat yang menjaga alat suci ini sudah tidak ada lagi di dunia ini. Beraninya kau. Tubuh Mige berkedut saat Yi Tianyun mencabut pedangnya dari tubuh Mige. Tubuh Mige terbelah menjadi dua, dan semburan darah menyembur ke seluruh tubuh Mige yang terbelah. Ding! Berhasil membunuh Dewa Iblis Mige. Hadiah. 91 miliar XP, 2,5 juta CPS, 250.000 SPS, tongkat roh jahat, gelang roh jahat, cincin roh jahat, tulang roh jahat, jiwa roh jahat, darah roh jahat. Ding! Selamat kepada pemain, Yi Tianyun, atas keberhasilannya menembus tahap Raja Suci lapisan ke-9. Dia mendapatkan begitu banyak pengalaman dari membunuh Mige. Sebelum membunuh Mige, Yi Tianyun mengaktifkan kartu pengalaman X100 dan kartu pengalaman kali 50, ditambah efek pengalaman kali 32 yang didapatnya dari mode peningkatan level gilanya, dia mendapatkan pengalaman X182 hanya dari membunuh Mige. Sayangnya Mige bukanlah musuh elit. Jika iya, Yi Tianyun pasti akan mendapatkan hadiah yang lebih baik sekarang. Yi Tianyun tahu bahwa dia akan mendapatkan banyak XP dari membunuh Mige. Dan itulah mengapa dia menukar poin gila miliknya dengan kartu XP sebelumnya. Sekarang, Yi Tianyun bahkan mendapatkan informasi berguna bahwa harta karun ilahi pemakan surga mampu menahan serangan Raja Ilahi. Dia sekarang tahu bahwa dia tidak perlu berusaha sekeras mungkin untuk membunuh Raja Ilahi. Bahkan jika kekuatan tempurnya tidak setinggi Raja Ilahi yang akan dia lawan, itu tidak berarti dia akan kalah melawan Raja Ilahi di kemudian hari. Apa yang terjadi sebelumnya adalah contoh sempurna karena kekuatan tempur Yi Tianyun memang tidak lebih tinggi dari Mige, tetapi hampir setara. Dia menggunakan harta karun ilahi pemakan surga untuk memblokir serangan Mige dan langsung melakukan serangan balik, menghasilkan kemenangan mudah bagi Yi Tianyun. Beruntung bagi Yi Tianyun karena dia memiliki begitu banyak peralatan yang dapat meningkatkan kekuatannya, dan mode kerusakan gila yang juga melakukan hal yang sama. Jika tidak, mustahil untuk melawan Mige. Guru Migo kalah. Para kultivator roh jahat di samping mereka tercengang melihat pemandangan yang terbentang di depan mereka. Mereka tidak pernah membayangkan dewa yang mereka sembah akan mati di tangan manusia. Jejak api di tubuh Mige segera terlontar ke arah Yi Tianyun, dan dia berhasil mendapatkan jejak api ke-8. Dia belum lama berada di kota lapisan ke-7, tetapi dia sudah memenuhi syarat untuk memasuki kota lapisan ke-8. Yi Tianyun benar-benar menakutkan.
Penghakiman! Teriak Yi Tianyun, dan kelima diakon di depannya langsung diselimuti oleh penghalang. Mereka terkejut dan mencoba melarikan diri, tetapi mustahil bagi mereka untuk lolos dari penghalang menara tersebut. Aku akan menyingkirkan sampah itu, sekarang matilah! Teriak Yi Tianyun sambil mengangkat pedang roh jahat di atas kepalanya dan mengayunkannya ke arah 5 diakon. Kelima diakon itu tidak dapat bereaksi terhadap serangan Yi Tianyun dan ditelan oleh serangan itu, yang langsung membunuh mereka. Ding! Berhasil membunuh pengkultivator roh jahat, Mir. Hadiah. 23,6 miliar XP, 250.000 CPS, 15.000 SPS, darah roh jahat, jiwa roh jahat, tulang roh jahat, pedang roh jahat, kartu XP kali 50. Ding. Berhasil membunuh kultivator roh jahat, Mitte. Hadiah. 24,6 miliar XP, 280.000 CPS. Ding. Berhasil membunuh. Kelima diakon itu berubah menjadi poin pengalaman, XP, Yi Tianyun. Dengan poin pengalaman sebanyak ini, Yi Tianyun kembali naik level. Ding! Selamat kepada pemain, Yi Tianyun, atas keberhasilannya menembus tahap puncak Raja Suci. Bab 818. Yi Tianyun naik level 2 kali dalam waktu singkat. Dia hanya selangkah lagi untuk menjadi Raja Dewa. Karena itulah dia menggunakan kartu pengalaman tanpa ragu-ragu. Ada terlalu banyak pengalaman di tempat itu, dan dia jelas tidak berniat membiarkannya sia-sia. Kelima diakon yang baru saja dia lawan, semuanya berada di tingkat kultivasi Raja Suci yang tinggi. Itu adalah sumber pengalaman yang sempurna baginya saat ini. Menaikkan level menjadi sangat merepotkan setelah mencapai tahap Raja Suci, karena persyaratan EXP meningkat berkali-kali lipat. Aku selangkah lagi menuju menjadi Raja Ilahi, seru Yi Tianyun dengan penuh semangat. Jika dia terus maju, dia akan segera mencapai tahap Raja Ilahi. Yi Tianyun yakin bahwa dia tidak akan kesulitan menghadapi iblis yang disegel di dunia fana begitu dia mencapai tahap Raja Ilahi, karena dia masih memiliki mode kerusakan gila yang akan melipat gandakan kekuatannya. Aku butuh 500 miliar poin pengalaman untuk naik level menjadi Raja Ilahi, kata Yi Tianyun sambil melihat berapa banyak poin pengalaman yang dibutuhkannya untuk naik level. Itu sungguh lompatan yang mengesankan, karena dia hanya membutuhkan 100 miliar poin pengalaman untuk naik level ke tahap puncak Raja Suci. Persyaratan untuk mencapai tahap Raja Ilahi memang sangat tinggi. Itu mengingatkannya pada kultivator biasa yang cenderung terjebak di tahap ini, karena mereka tampaknya tidak bisa menembus ke tahap Raja Ilahi. Namun, Yi Tianyun tahu berapa banyak poin pengalaman yang dia butuhkan untuk naik level. Jadi dia tidak akan terjebak di sini, tetapi masalahnya adalah mendapatkan poin pengalaman sebanyak itu. Karena itu, Yi Tianyun berpikir bahwa dia harus pelan-pelan mulai sekarang. Penghakiman! Seru Yi Tianyun saat penghalang menyelimuti kultivator ras roh jahat di sekitarnya. 5 kultivator tingkat Raja Suci lainnya juga diselimuti penghalang, dan Yi Tianyun segera menyingkirkan mereka tanpa ragu-ragu. Kelima kultivator itu berubah menjadi poin pengalaman, XP, Yi Tianyun. Kelima kultivator itu memberikan sekitar 100 miliar XP sekaligus. Kultivator ras roh jahat lainnya segera melarikan diri karena takut menjadi korban Yi Tianyun selanjutnya. Lagi pula, Yi Tianyun tidak akan bisa melanjutkan pertarungan karena dia tidak lagi berhak berduel dengan siapapun menurut aturan menara. Sayang sekali dia hanya bisa menghakimi paling banyak 10 orang dengan statusnya sebagai penguasa kota saat ini. Dia harus menunggu sebulan sebelum bisa menghakimi jumlah orang yang sama lagi. Dia juga bisa menggunakan salah satu jejak api ini untuk meningkatkan batas penghakimannya, tetapi sungguh sia-sia menggunakan jejak apinya seperti itu. Dia menakutkan. Dia memiliki tingkat kultivasi Raja Dewa, teriak kultivator ras roh jahat sambil berlari menjauh dari Yi Tianyun. Tentu saja, dasar bodoh. Jika bukan karena itu, tidak mungkin dia bisa membunuh leluhur tua Mige, teriak kultivator lain dengan kesal. Apa kau tidak melihat alat ilahi yang dia gunakan tadi? Sepertinya sama dengan harta ilahi penyerap surga kita, kan? Mengapa dia membawa harta ilahi kita? Kata yang lain sambil memperhatikan alat ilahi yang digunakan Yi Tianyun untuk memblokir serangan Mige tadi. Harta karun ilahi pemakan langit seharusnya berada di tangan leluhur tua kita di dunia fana. Kita sudah lama tidak bisa menghubungi mereka karena sulit untuk sampai ke dunia fana dari sini, jadi alat ilahi itu mungkin saja dicuri dari mereka, kata yang lain dengan ragu. Beberapa kultivator yang tidak melarikan diri dari tempat kejadian dengan santai menganalisis Yi Tianyun,
karena mereka tahu bahwa Yi Tianyun telah mencapai batas penilaiannya. Mereka tidak menyangka Yi Tianyun bisa menentang aturan menara, karena dia akan diusir dan dilarang memasuki menara lagi selamanya. Tentu saja, pemikiran mereka sejalan dengan Yi Tianyun, karena dia juga tidak berencana menyerang mereka secara ilegal. Kekuatan Raja Dewa Dunia Bawah Kuno memang sangat kuat. Kecuali dia telah mencapai tahap Raja Dewa, dia tidak akan berani melanggar aturan menara. Dia melirik semua orang dan menghela napas sebelum berjalan menuju tangga kota lapisan ke-8. Jika dia tidak bisa melakukan apapun di tempat ini, maka dia tidak perlu berlama-lama di sini. Dia hanya ingin membunuh ras roh jahat di menara ini, jadi dia harus terus maju. Dia bisa membunuh semua ras roh jahat yang mengerumuni menara sekaligus jika dia menjadi penguasa menara, dan Yi Tianyun berencana untuk menjadi salah satunya. Menjadi penguasa menara berarti dia bisa mengubah aturan menara sesuai keinginannya. Setelah itu, dia bahkan bisa mengusir sebanyak mungkin orang tanpa konsekuensi apapun. Ditambah dengan kekuatannya untuk mendeteksi ras roh jahat, Yi Tianyun yakin bahwa ras roh jahat akan dimusnahkan dari menara begitu dia menjadi penguasa menara. Saat Yi Tianyun melangkah masuk ke kota lapisan ke-8, dia merasakan aura mengerikan datang dari atas. Bau darah yang datang dari atas bahkan lebih menyengat daripada dari kota lapisan ke-7. Meskipun begitu, tekanan yang dia rasakan saat menaiki tangga ke kota lapisan ke-8 sama sekali tidak berbeda dengan menaiki tangga biasa. Namun, Yi Tianyun merasa sangat aneh karena ia tidak melihat darah sama sekali di pintu masuk kota lapisan ke-8. Kota itu tampak begitu bersih dan indah. Yang menantinya di kota lapisan ke-8 adalah taman yang indah tanpa mayat atau noda darah sama sekali. Namun, benar saja, beberapa mata yang penuh amarah sudah mengawasinya dari dekat. Yi Tianyun melihat sekeliling dan melihat genangan darah besar di kejauhan, dan dua anggota ras roh jahat yang kuat bermandikan darah tersebut sambil menatap ke arah Yi Tianyun. Tampaknya bau darah yang menyengat berasal dari genangan darah ini. Yi Tianyun bahkan tidak tahu berapa banyak esensi darah yang dibutuhkan ras roh jahat ini untuk menghasilkan bau darah yang begitu kuat. Yi Tianyun dapat mencium aroma darah esensi klan Phoenix dan darah esensi suku naga bercampur dengan aroma darah esensi lainnya dari kolam itu. Yi Tianyun mengamati kedua ras roh jahat itu dengan mata penilaian dan menemukan bahwa kedua kultivator ini masing-masing berada di tahap Raja Ilahi Lapisan 2 dan tahap Raja Ilahi Lapisan 3. Tentu saja, Miga termasuk dalam kelompok-kelompok ini, dan karena dia yang terlemah, dia harus menghadapi masalah di bawahnya. Tapi mengapa orang-orang ini memilih untuk tinggal di sini daripada pergi keluar? Bukankah mereka akan dengan mudah mendominasi seluruh dunia hantu jika mereka mau? Yi Tianyun sangat penasaran tentang hal ini dan mulai bertanya-tanya apakah orang-orang ini tidak bisa keluar, atau lebih tepatnya tidak mau keluar? Itu adalah salah satu kemungkinannya. Menara ilahi dunia bawah kuno adalah kekuatan yang kuat sejak awal. Mungkin menara itu menghambat kebebasan mereka untuk keluar dari menara dan menjebak mereka di sini. Selain mereka berdua, Yi Tianyun juga melihat beberapa wanita cantik berdiri di tepi kolam, melayani kedua kultivator Raja Dewa itu seperti Buddha. Namun Yi Tianyun sedikit bingung ketika menyadari bahwa wanita-wanita yang melayani mereka adalah manusia. Bab 819. Sebenarnya, ada banyak kultivator di sini yang melayani mereka. Mereka berasal dari berbagai ras, dan jelas bahwa para kultivator ini adalah Buddha. Jelas bahwa para kultivator ini memilih untuk menjadi Buddha daripada mati di tangan ras roh jahat. Yi Tianyun tidak banyak berkomentar tentang hal ini, karena setiap orang bebas memilih nasib mereka sendiri. Tetapi jika mereka memilih untuk berada di pihak yang salah, Yi Tianyun tidak akan peduli lagi dengan mereka. Para kultivator ini belum mencapai jejak api ke-8. Bahkan, beberapa dari mereka hanya memiliki satu jejak api. Jelas sekali ini adalah hak istimewa melayani tetua karena mereka diizinkan datang ke sini tanpa banyak kesulitan. Tempat ini memiliki sistem yang sangat mirip dengan istana di negara ilahi karena siapapun dapat datang ke istana jika kaisar menginginkannya. Hal itu tentu berlaku untuk para tetua ini. Tidak mungkin para kultivator ini mencapai kota lapisan ke-8 tanpa memiliki jejak api yang sesuai. Yi Tianyun melihat sekeliling, tetapi dia tidak melihat ras roh jahat lain di sekitarnya. Namun, itu bukanlah hal yang aneh, karena kultivator harus membunuh sejumlah kultivator dengan jejak lapisan ke-7 untuk sampai ke kota lapisan ke-8.
Karena ras roh jahat di kota lapisan ke-7 tidak saling membunuh, jumlah tetua di kota lapisan ke-8 tetap sama, yaitu 3 Raja Ilahi. Dari kelihatannya, tidak mungkin bagi ras roh jahat untuk menjadi tetua tanpa basis kultivasi Raja Ilahi. Bahkan jika mereka memiliki cukup jejak api untuk mencapai kota lapisan ke-8, mereka tidak akan diakui sebagai tetua sebelum mencapai tahap Raja Ilahi. Miguel, si idiot itu. Dia terlalu lalai, dan karena itu, masalah jadi semakin rumit, kata Dewa Iblis Suote dengan nada menghina. Dia sama sekali tidak merasakan emosi atas kematian salah satu rekannya. Para kultivator ras roh jahat ini mungkin berpikir bahwa yang lemah tidak pantas mendapat simpati. Jika mereka mati, maka hanya itu nilai mereka. Harta karun ilahi pemakan langit, alat ilahi itu memiliki kemampuan yang bagus. Sepertinya kau berasal dari dunia fana, artinya kau telah membunuh para tetua dari dunia fana, kata Dewa Iblis Suoga dengan seringai di wajahnya. Dia adalah kultivator terkuat yang pernah dilihat Yi Tianyun, berada di tahap Raja Ilahi lapisan ketiga. Kekuatan tempur mereka benar-benar luar biasa. Dengan kekuatan tempur Suote mencapai 68 miliar poin bahkan dalam keadaan yang tidak siap, 10 miliar poin lebih tinggi daripada saat Miguel pertama kali muncul di hadapan Yi Tianyun. Tampaknya kesenjangan kekuatan menjadi lebih dari 1 miliar poin, bahkan hanya dengan perbedaan satu level setelah seorang kultivator mencapai tahap Raja Ilahi. Hal yang sama dapat dikatakan dengan Suoga, karena kekuatan tempurnya sekitar 80 miliar poin. Jika dia menggunakan logika ini, apakah itu berarti seorang kultivator tingkat puncak Raja Ilahi memiliki lebih dari 120 miliar poin tempur? Yi Tianyun tak bisa membayangkan betapa dahsyatnya kekuatan itu. Bisa dikatakan mereka mampu menghancurkan langit dan bumi hanya dengan kekuatan tinju mereka. Namun demikian, itu bukanlah sesuatu yang dipedulikan Yi Tianyun saat ini, dan karena itu, dia mulai berjalan menuju kolam darah tanpa rasa takut sedikit pun, menuntut rasa hormat dari kultivator yang diperbudak itu. Miguel itu benar-benar tidak berguna. Hei bocah, apa kau pikir kau pantas menantang kami setelah membunuh Miguel? Kata Suoga sambil menatap Yi Tianyun dengan acuh tak acuh. Bagaimana jika aku melakukannya? Kata Yi Tianyun sambil menatap mereka dengan dingin. Sepertinya ketiga alam itu sudah lengah. Apa kau benar-benar berpikir kau tak terkalahkan, nah? Kata Suoga sambil berdiri dari genangan darah. Apakah kau punya kemampuan untuk membuktikan sebaliknya sekarang? Apa kau pikir aku tidak menyadarinya? Menara ini telah menjebakmu di sini. Satu-satunya yang bisa kau lakukan adalah meminum darah keturunan Raja Dewa Dunia Bawah Kuno untuk mendapatkan kualifikasi menjadi penguasa menara. Jika tidak, kau tidak bisa keluar dan akan dipaksa menghabiskan hidupmu dalam penangkapan seperti anjing yang menunggu kematian, kata Yi Tianyun dengan nada mengejek. Sekarang, aku akan memberitahumu satu hal. Bahkan jika kau melahap garis darah Raja Ilahi Dunia Bawah Kuno, kau tidak akan bisa keluar dari sini. Kau akan terjebak di sini seumur hidupmu. Rasmu adalah ras idiot yang datang ke sini berharap untuk berkultivasi lebih cepat, hanya untuk terjebak di sini, seperti anjing dalam sangkar. Yi Tianyun berkata dengan nada mengejek. Inilah satu-satunya alasan rasional mengapa ras roh jahat ini tidak memilih untuk keluar dari menara ilahi dunia bawah kuno. Jika tidak, orang-orang ini pasti sudah mendominasi 3 alam. Masalahnya sekarang adalah ras roh jahat tidak mencoba bersembunyi di menara ilahi dunia bawah kuno ini. Mereka melahap kultivator manapun yang menarik perhatian mereka, dan inilah cara mereka dapat berkultivasi lebih cepat daripada ras roh jahat di dunia luar. Yi Tianyun tidak begitu mengerti mengapa mereka awalnya berpikir bahwa memasuki menara ilahi dunia bawah kuno adalah ide yang bagus. Bangsa ilahi dunia bawah kuno memang memberi mereka sedikit perlawanan, tetapi di hadapan kekuatan Raja Ilahi, bangsa ilahi dunia bawah kuno tidak memiliki peluang untuk menang. Yi Tianyun mengerutkan kening sejenak, karena orang-orang yang mengetahui keberadaan ras roh jahat di dalam menara ilahi dunia bawah kuno pasti telah melakukan kesalahan besar di masa lalu. Seharusnya mereka mencegah orang masuk agar ras roh jahat kelaparan, tetapi sebaliknya, mereka terus memberi makan sumber daya garis keturunan ras roh jahat dengan mengirim orang untuk merebut kembali menara. Sepertinya kau tahu banyak hal, bocah. Terkadang lebih baik mengabaikan beberapa hal. Sekarang aku harus menghadapimu sendiri, kata Suoga sambil ekspresinya berubah serius saat menatap Yi Tianyun dengan penuh niat membunuh. Aku yakin kau bisa membunuhku. Kalau begitu, kenapa kau tidak menantangku berduel, seperti yang dilakukan rekanmu, Dewa Iblis Miguel, di bawah sana? Aku akan dengan senang hati memenuhi keinginanmu, kata Yi Tianyun mengejek.
Yi Tianyun tahu bahwa menghadapi dua Raja Dewa sekaligus akan sulit bahkan baginya, tetapi jika dia hanya harus berurusan dengan satu, dia tetap yakin akan menang. Berduel denganmu? Kenapa aku harus melakukan itu? Tahukah kau bahwa kesenangan terbesar dalam menghukum orang naif sepertimu adalah membiarkan mereka mati perlahan? Kata Suoge sambil melambaikan tangannya. Kemudian Suote segera berdiri. Pada saat yang sama, kedua kultivator Raja Dewa itu menepukkan kedelapan lengan mereka, dan seberkas cahaya dengan cepat menyelimuti tubuh Yi Tianyun. Yi Tianyun mencoba menyerang, tetapi ia dihadang oleh penghalang penyegelan yang sangat kuat. Teleportasi. Yi Tianyun berseru lirih sebelum menghilang tanpa jejak. Kedua Raja Ilahi itu kemudian duduk kembali di kolam darah mereka dengan santai sebelum saling memandang dan tertawa terbahak-bahak. Biarkan dia tahu bagaimana rasanya disegel, kata Suoge sambil tertawa terbahak-bahak. Bab 820. Yi Tianyun merasa dirinya diteleportasi ke suatu tempat yang aneh. Ia ingin melarikan diri tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya karena ingin melihat di mana ia berada terlebih dahulu. Namun begitu tiba, ia merasakan kekuatan mengerikan dari langit dan segera mengeluarkan pedang ilahi roh jahatnya untuk menangkis apapun yang datang menghampirinya. Benar saja, Yi Tianyun membuat keputusan yang tepat karena kekuatan mengerikan itu meledak di depannya. Kekuatan ini tidak kurang dari serangan tingkat Raja Ilahi lapisan 1. Serangan itu terlalu tiba-tiba dan hampir menyebabkan kerusakan fatal pada Yi Tianyun, tetapi untungnya dia bereaksi tepat waktu dan meminimalkan kerusakan. Saat merasakan serangan lain datang, Yi Tianyun dengan cepat melemparkan harta ilahi pemakan langit miliknya dan menyembunyikan dirinya di dalam penghalang tersebut. Pada saat yang sama, petir ilahi lainnya menghantam penghalang, retakan terbentuk pada penghalang, tetapi untungnya penghalang itu mampu menahan serangan tersebut. Karena petir ilahi tidak dapat menyerang Yi Tianyun, ia kehilangan tujuannya. Harta ilahi pemakan langit benar-benar merupakan alat ilahi yang praktis karena dapat menipu indera ilahi. Berkat fakta bahwa harta ilahi pemakan langit berhasil menipu petir ilahi, Yi Tianyun tidak menerima kerusakan lebih lanjut. Yi Tianyun dengan cepat mengeluarkan kalung panjang umur dan mulai memulihkan luka-lukanya. Yi Tianyun melihat sekelilingnya dan menyadari bahwa langit dipenuhi awan gelap. Yi Tianyun tahu bahwa semua awan itu adalah petir ilahi, siap menyerang begitu mendeteksi penyusup. Area ini sepertinya dikhususkan untuk membasmi ras roh jahat, kata Yi Tianyun sambil melihat lubang besar di tanah tempat dia menahan petir ilahi sebelumnya. Tak heran jika ras roh jahat tadi tertawa karena mereka mengira akan lucu melihat Yi Tianyun mati karena warisan leluhurnya. Meskipun Yi Tianyun tidak memiliki hubungan apapun dengan Raja Ilahi dunia bawah kuno, dia tetaplah salah satu dari 3 Raja Ilahi asli yang melindungi 3 alam. Namun demikian, Yi Tianyun terus melihat sekeliling dan akhirnya melihat seorang pria di sudut yang sepenuhnya tertutup oleh rune ilahi, bermeditasi dengan begitu banyak alat ilahi di sekelilingnya. Saat bermeditasi, ia terus-menerus menahan petir ilahi yang diarahkan kepadanya. Pria itu menggunakan alat ilahi untuk memblokir petir ilahi dengan luka minimal. Meskipun begitu, luka-luka itu tidak dapat sepenuhnya dihindari. Sekarang Yi Tianyun menyadari mengapa ada begitu banyak alat ilahi di sekitar pria itu. Itu karena semuanya sudah mencapai batasnya setelah memblokir petir ilahi terlalu sering. Apakah pria ini ayah Fen Shuesuan? Raja suci negara ilahi dunia bawah surgawi? Yi Tianyun bertanya-tanya sambil mengamati pria itu. Dia memperhatikan bahwa pria itu berlumuran darah karena luka yang dideritanya akibat menahan petir ilahi. Sekarang, pria itu memegang alat ilahi yang akan membantunya menggambar rune ilahi untuk melawan petir ilahi. Yi Tianyun tidak yakin apakah pria itu benar-benar ayah Fen Shuesuan. Lagi pula, dia tidak pernah melihat kultivator yang menyerupai Fen Shuesuan dalam perjalanannya ke kota lapisan ke-8. Tetapi sekarang pria itu sangat mungkin adalah ayah Fen Shuesuan karena dia adalah manusia, bukan ras roh jahat. Yi Tianyun dengan cepat terbang ke arah pria itu dan membantunya dengan memperluas penghalang harta ilahi pemakan langit untuk melindunginya dari petir ilahi. Meskipun begitu, harta ilahi pemakan langit mengonsumsi banyak energi spiritual. Jika Yi Tianyun tidak hati-hati, dia tidak akan mampu mempertahankan harta ilahi pemakan langit untuk waktu yang lama. Paling lama Yi Tianyun mampu mempertahankan penghalang itu adalah 10 hari, paling lama 15 hari. Pria itu memperhatikan Yi Tianyun, tetapi ia terlalu lemah untuk berbincang-bincang, jadi ia hanya tetap diam sambil berusaha mempertahankan meditasinya.
Yi Tianyun mengamatinya dengan saksama, dan data rinci dari mata penilaian segera muncul di hadapannya. Fan Hongde memiliki basis kultivasi tahap puncak Raja Suci, dan memiliki garis keturunan Raja, Ilahi Dunia Bawah Kuno. Fakta bahwa pria itu adalah ayah Fan Shuezuan dan keturunan Raja Dewa Dunia Bawah Kuno tidaklah penting, karena Yi Tianyun toh tidak berniat untuk melawan pria itu. Aku bukan musuhmu, kata Yi Tianyun saat menyadari pria itu berusaha membebaskan diri dari penghalang. Namun, ketika petir ilahi lainnya menyambar di atas pria itu dan penghalang melindunginya, Fan Hongde berhenti melawan. Sekarang, cepat pulih, kata Yi Tianyun sambil memberi isyarat kepada Fan Hongde untuk terus bermeditasi. Fan Hongde menatap Yi Tianyun sejenak, lalu mengangguk dan terus bermeditasi untuk memulihkan tubuhnya. Ini sangat beruntung karena Fan Hongde akan mati jika Yi Tianyun sedikit saja terlambat menemukannya. Yi Tianyun tidak hanya meninggalkan Fan Hongde sendirian, ia juga menggunakan set panjang umur untuk membantu Fan Hongde pulih lebih cepat. Kelopak mata Fan Hongde berkedut, seolah pria itu sedang menahan rasa sakitnya, tetapi dia tidak membuka matanya dan terus memulihkan diri dari luka-lukanya. Seiring waktu berlalu, Fan Hongde membuka matanya karena ia telah sedikit pulih dari luka-lukanya. Terima kasih banyak, teman. Berkat bantuanmu, aku berhasil bertahan lebih lama. Sepertinya kau juga terlempar ke sini, ke ruang guntur surgawi ini, kata Fan Hongde dengan penuh rasa terima kasih. Ruang guntur surgawi? Maaf jika saya sedikit ingin tahu, tetapi apakah Anda Raja Suci Negara Ilahi Dunia Bawah Surgawi? Tanya Yi Tianyun sambil tersenyum. Teman, dari mana kau mendapatkan informasi itu? Tanya Fan Hongde sambil terkejut mendengar ucapan Yi Tianyun. Dia tidak menyangkal fakta bahwa dia adalah Raja Suci, tetapi itu tidak terlalu penting saat ini, karena mereka terjebak di dalam ruang petir surgawi. Jika bukan karena Yi Tianyun, Fan Hongde pasti sudah mati. Dia sama sekali tidak bisa membayangkan bahwa Yi Tianyun adalah antek ras roh jahat yang ditugaskan untuk mendapatkan informasi darinya, karena mustahil untuk keluar dari tempat ini. Aku mengetahuinya dari putrimu, Fan Shuezuan. Dia memintaku untuk menemukanmu, tapi aku tidak pernah menyangka kau terjebak di sini, kata Yi Tianyun sambil tersenyum pada Fan Hongde. Bab 821. Anak perempuanku? Kau pernah melihat anak perempuanku? Di mana dia sekarang? Kata Fan Hongde sambil memegang Yi Tianyun dengan putus asa. Dia tidak menyangka Yi Tianyun pernah bertemu dengan putrinya sebelumnya. Namun tak lama kemudian, dia menyadari bahwa dia terlalu agresif karena menyangkut putrinya dan meminta maaf. Maafkan aku karena menunjukkan sisi memalukanku, tapi aku tidak mengenalmu. Aku juga terkadang ikut campur jika menyangkut putriku. Jadi, di mana kau pernah bertemu dengannya sebelumnya? Tanya Fan Hongde dengan penasaran. Itu terjadi di sini, di Menara Ilahi Dunia Bawah Kuno, jawab Yi Tianyun jujur. Apa? Kenapa dia datang ke sini? Kata Fan Hongde dengan frustrasi karena putrinya mengikutinya dan datang ke sini. Apa yang terjadi? Aku sudah bilang untuk menunggu aba-abaku, kata Fan Hongde dengan kesal pada dirinya sendiri. Tempat ini telah dikuasai oleh ras roh jahat. Ini jebakan maut. Tidak mungkin putrinya akan aman, tapi semua itu hanya hayalannya sendiri. Dia sudah terlalu lama menunggumu. Mereka mengira kau telah mati dan itulah sebabnya putrimu datang ke sini untuk mencarimu karena dia tidak percaya kau telah terbunuh. Bukan hanya putrimu, tetapi beberapa tetua juga datang ke sini untuk menyerang Menara Ilahi Dunia Bawah Kuno dari ras roh jahat. Mereka sudah menduduki kota lapisan 1 dan hingga kota lapisan 4 telah dikuasai oleh ras Phoenix Sekutu, kata Yi Tianyun dengan sungguh-sungguh. Bagaimana kau tahu semua ini? Apakah kau berbicara dengan mereka? Tanya Fan Hongde dengan rasa ingin tahu. Yi Tianyun kemudian menjelaskan inti situasi kepada Fan Hongde tentang apa yang terjadi ketika Yi Tianyun mencapai menara, dan Fan Hongde terkejut karena begitu banyak hal terjadi di menara tersebut. Yang paling mengejutkan Fan Hongde adalah bagaimana Yi Tianyun telah mencapai kota lapisan ke-8 sekaligus membunuh satu raja ilahi dari ras roh jahat dalam prosesnya. Kau luar biasa, adik Yi. Kau benar-benar mencapai kota lapisan ke-8 dalam waktu singkat, kata Fan Hongde dengan terkejut. Dulu aku juga seorang tetua di sini, tapi butuh waktu lama bagiku untuk sampai ke sana, kata Fan Hongde dengan penuh semangat. Tuan Fan, mengapa Anda terjebak di sini? Apakah Anda juga dipindahkan secara paksa ke sini seperti saya? Apakah Anda tidak tahu jalan keluar dari tempat ini? Tanya Yi Tianyun dengan penasaran.
Fan Hongde sedikit mengerutkan kening karena tidak menyangka Yi Tianyun akan menanyakan hal seperti itu. Tapi memang benar, tinggal di tempat ini sama saja dengan kematian. Tidak, ketika aku menjadi penguasa kota lapisan kelima, ras roh jahat memindahkanku ke sini. Karena garis keturunanku, mereka tidak bisa menggunakan penghakiman padaku, jadi satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah mengirimku ke sini. Tapi sejauh yang aku tahu, tidak ada jalan keluar yang mudah dari sini, kata Fan Hongde dengan sedih. Dia merasa tak berdaya, karena aturan yang diberlakukan menara itu sulit diubah. Dia dikirim ke sini atas perintah dua tetua, jadi dia tidak bisa menolaknya. Jadi, ada cara untuk keluar dari sini? Yi Tianyun bertanya lagi. Tentu saja, satu-satunya cara yang kutahu adalah merobek ruang di tempat ini. Aku tidak bisa melakukannya untuk menyelamatkan diriku sendiri. Awalnya, tempat ini dimaksudkan sebagai sangkar bagi ras roh jahat, tetapi dua kultivator Raja Dewa yang kuat di pihak mereka merobek ruang di tempat ini dan membebaskan semua orang, kata Fan Hongde jujur. Ketika aku menyadari bahwa mereka telah merobek ruang itu sendiri untuk melarikan diri, pikiranku terguncang. Itu adalah bukti betapa kuatnya mereka, yang melampaui imajinasi leluhur kita, kata Fan Hongde dengan malu. Memang, mereka kuat. Aku tidak pernah menyangka mereka bisa merobek ruang di dalam menara ilahi dunia bawah kuno, kata Yi Tianyun sambil terkejut. Tapi, bagaimanapun juga, ras roh jahat itu berasal dari alam yang tidak dikenal sejak awal, membawa banyak harta karun dan seni bela diri yang ampuh. Untungnya, setelah mereka keluar dari ruangan ini, mereka dibatasi oleh aturan menara dan tidak bisa membunuh semua orang sekaligus. Tapi sekali lagi, kita terpaksa keluar dari menara, atau kita akan mati perlahan. Menara ini adalah warisan leluhur kita, dan aku malu mengakui bahwa kita tidak memanfaatkannya sebaik mungkin, kata Fan Hongde sambil menundukkan kepala. Saat mereka pertama kali keluar dari tempat ini, bukankah menara itu menekan mereka? Tanya Yi Tianyun dengan penasaran. Awalnya mereka ditekan. Entah mereka dilempar kembali ke tempat ini oleh menara atau dihantam oleh petir ilahi. Tapi setelah mereka memangsa beberapa orang kita, menara itu berhenti menekan mereka, dan mereka juga memiliki benda yang bisa menahan petir ilahi menara itu. Bagaimanapun juga, mereka berhasil bertahan, kata Fan Hongde dengan frustrasi. Ini soal garis keturunan. Mereka melahap garis keturunan raja, ilahi dunia bawah kuno dari kaummu. Mereka menipu menara dengan memiliki garis keturunan itu dalam darah mereka. Lagi pula, menara ilahi dunia bawah kuno tidak memiliki roh alat untuk membantu mengidentifikasi ras roh jahat. Ya, kami menyadari bahwa itu juga terkait garis keturunan, tetapi kami tidak tahu bahwa itu akan membuat mereka jauh lebih kuat. Tidak ada gunanya bergerak sekarang karena itu. Menara ilahi dunia bawah kuno tidak akan bisa berbuat apapun terhadap mereka, kata Fan Hongde dengan serius. Tidak apa-apa. Akulah yang akan membasmi para penghisap darah yang menyebalkan itu, kata Yi Tianyun sambil tersenyum. Bagaimana kau bisa melakukan itu? Kata Fan Hongde dengan bingung, karena Yi Tianyun masih sangat muda tetapi sudah begitu kuat. Itu bukan masalah sekarang. Satu-satunya masalah di sini adalah bagaimana kita harus mengendalikan seluruh menara ilahi dunia bawah kuno setelah kita keluar dari tempat ini. Jika kita tidak bisa melakukan itu, kita akan kesulitan nanti, kata Yi Tianyun jujur. Aturan menara itu mutlak, jadi meskipun Yi Tianyun menjadi tetua menara, dia tetap harus mengikuti aturan. Satu-satunya cara untuk memusnahkan seluruh ras roh jahat di menara ini adalah dengan menjadi penguasa menara. Pasti ada caranya. Mereka tidak bisa memindahkan siapapun lagi, karena mereka baru saja memindahkanmu ke sini. Setelah kita keluar, kau harus membawaku ke kota lapisan ke-8, dan aku akan mengikuti penilaian penguasa menara. Jika aku lulus ujian, aku akan langsung menjadi penguasa menara dan menyingkirkan mereka dari menara, kata Fan Hongde dengan percaya diri. Yi Tianyun tersenyum saat melihat metode itu bisa dilakukan. Tapi apakah kau sudah mencapai peringkat tetua? Tanya Yi Tianyun saat menyadari bahwa Fan Hongde tidak memiliki jejak api ke-8 di lengannya. Tidak apa-apa. Selama aku melepaskan api yang tersimpan, aku akan langsung mencapai jejak api ke-8, kata Fan Hongde sambil melambaikan tangannya dan sebuah jejak api muncul di dahinya, menunjukkan tanda jejak api ke-8. Cara menyimpan jejak api ini tidak disangka oleh Yi Tianyun, tetapi tentu saja seorang ahli jejak api akan mampu melakukan hal seperti itu. Bab 822. Yi Tianyun melihat Fan Hongde memiliki jejak api ke-8, yang berarti dia memenuhi syarat sebagai tetua menara.
Jelas bahwa Fan Hongde berencana untuk diam-diam pergi ke kota lapisan ke-8 dan mengikuti ujian penguasa menara tanpa ada yang menyadarinya. Dengan begitu, kita berdua memenuhi syarat sebagai tetua, sekarang bisakah kita melemparkan mereka ke sini dengan status kita saat ini? Tanya Yi Tianyun dengan rasa ingin tahu. Kita bisa melakukannya asalkan ada 2 orang. Kita bisa memaksa salah satu dari mereka ke sini. Kita mungkin tidak bisa membunuh mereka, tapi menjebak mereka di sini seharusnya tidak menjadi masalah, kata Fan Hongde dengan penuh semangat. Bagus, biarkan salah satu dari mereka membusuk di tempat ini dan bunuh yang lainnya, kata Yi Tianyun sambil menyeringai. Tapi bagaimana kita bisa keluar dari tempat ini sekarang? Fan Hongde bertanya dengan penasaran karena dia tidak tahu apapun tentang kemampuan Yi Tianyun. Sederhana sekali, kata Yi Tianyun sambil meraih bahu Fan Hongde, dan keduanya menghilang dari tempat itu. Pada saat yang sama, di kota lapisan ke-8, Dewa Iblis Suote masih berada di kolam darah, memakan daging kultivator kuat yang mereka bunuh sebelumnya. Tidak diragukan lagi bahwa setiap kultivator selain ras roh jahat dianggap sebagai makanan oleh ras roh jahat ini. Kau tahu apa yang terjadi pada bocah itu tadi? Apakah dia terbunuh oleh petir ilahi? Kata Dewa Iblis Suoge sambil makan di samping Suote. Tidak masalah. Bahkan jika dia masih hidup sekarang, dia tidak akan punya cara untuk melarikan diri dari tempat itu. Memang, harta ilahi pemakan surga adalah alat ilahi yang kuat, tetapi tetap saja, itu tidak akan membantunya melarikan diri dari tempat itu, kata Dewa Iblis Suote sambil menggelengkan kepalanya. Tapi menyedihkan, kau tahu. Awalnya kita datang ke sini untuk mendominasi 3 alam, tetapi sekarang kita terjebak di sini seperti tikus, kata Suote dengan kesal. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Jika kita bergerak sembarangan, kita akan terdeteksi, dan mereka akan mengepung kita kembali ke sini juga. Tidak ada jalan keluar. Tapi yakinlah, setelah kita menguasai menara ilahi dunia bawah kuno ini, kita akan bisa keluar dengan mudah, kata Suoge dengan percaya diri. Agak membuat frustrasi karena kita harus mengirim para kultivator lemah itu untuk membuka jalan bagi kita, tetapi lebih frustrasi lagi mengetahui bahwa para kultivator itu gagal dan terbunuh dengan mudah. Sungguh pemborosan sumber daya dan energi, kata Suote dengan kesal. Yah, kita telah meremehkan kekuatan di balik 3 alam. Tapi tetap saja, ini hanya masalah waktu sekarang. Aku sudah bisa merasakan kekuatan leluhur Suoer. Dia akan segera keluar, dan semuanya akan berakhir, kata Suoge dengan penuh semangat. Memikirkan leluhur Suoer, dia pasti akan menertawakan kita setelah mengetahui bahwa kita tidak bisa menguasai 3 alam selama ini. Tapi aku percaya bahwa bintang roh jahat akan terus mengirimkan bala bantuan ke sini untuk membantu kita, tambah Suoge. Tetap saja, aku tetap pada pendirianku. Kita terlalu meremehkan ketiga alam itu, kata Suote tanpa daya. Mereka tidak menyangka ketiga alam itu akan menghambat pergerakan mereka sedemikian rupa, dan akibatnya mereka menderita kerugian besar. Keduanya terus mengobrol sambil makan. Mereka tidak perlu repot-repot mengasah teknik mereka karena kultivasi ras roh jahat hanya membutuhkan mereka untuk memakan daging dan darah kultivator kuat. Ras roh jahat terus menyerap kekuatan kultivator yang mereka makan ke dalam tubuh mereka sendiri, meningkatkan kekuatan mereka secara perlahan. Lama tak kulihat, kalian berdua. Sepertinya kalian berdua sedang bersenang-senang. Tiba-tiba, 2 sosok muncul di hadapan raja-raja roh jahat. Mereka berdua sangat terkejut dengan kedatangan mendadak sosok-sosok tak terduga ini, sehingga mereka langsung melompat dari kolam darah. Bagaimana kalian berdua bisa keluar dari tempat itu? Kata Suote sambil terkejut, karena pemuda dan tetua menara itu sama-sama keluar dari area petir ilahi. Namun mereka segera menenangkan diri, karena tidak perlu panik di sini. Meskipun begitu, sungguh mengejutkan bahwa keduanya tidak mengalami luka sedikit pun akibat petir ilahi. Tidak ada yang mustahil di sini. Sekarang kami akan mengirimmu ke sana untuk mengalami hal yang sama seperti yang kami alami, kata Yi Tianyun sambil menatap Fan Hongde, dan mereka segera mengunci jari mereka, membentuk segel. Begitu mereka melakukannya, jejak api ke-8 di lengan mereka mulai bersinar, dan sebuah kolom cahaya segera menyelimuti Dewa Iblis Suoge. Dewa Iblis Suoge memiliki basis kultivasi terkuat di sini, jadi masuk akal untuk mengisolasinya terlebih dahulu. Bahkan jika dia mampu menahan area petir ilahi, setidaknya mereka memiliki kesempatan untuk menang melawan Suote. Bagaimana kau mendapatkan jejak api ke-8 itu? Ini konyol, teriak Suoge, tetapi sia-sia karena dia diteleportasi dari kota lapisan ke-8. Dia diteleportasi ke area petir ilahi,
dan dengan demikian, dia juga mengalami apa yang dialami Fan Hongde selama ini. Bagaimana kalian berdua bisa keluar dari tempat itu? Tanya Suote dengan bingung, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa saat ini. Dia tidak bisa menyerang kedua orang itu, karena dia bisa dikenai sanksi oleh menara. Meskipun dia tidak akan mati bahkan, jika dia mencoba menyerang mereka secara paksa, itu tidak sepadan dengan risikonya. Yi Tianyun dan Fan Hongde mengangkat bahu dan mengabaikan Suote saat mereka bergegas menuju altar penguasa menara. Suote segera menyadari apa yang sedang mereka rencanakan dan mencoba menghentikan mereka, tetapi sia-sia karena area tersebut terlalu luas dan Fan Hongde tidak bisa menyerang untuk menghentikan mereka. Bodoh, bagaimana kau bisa menghentikan kami kalau kau tidak bisa menyerang? Ejek Yi Tianyun sambil berlari bersama Suote. Suote tidak mengatakan apapun karena ia berusaha tetap tenang, tetapi ia benar-benar tidak punya cara untuk menghentikan mereka berdua mencapai altar penguasa menara. Altar itu sendiri adalah altar yang sangat sederhana karena digunakan untuk memindahkan siapapun yang ingin mengikuti ujian penguasa menara. Setelah memasuki altar penguasa menara, Fan Hongde langsung berteriak, "Aku ingin mengikuti ujian penguasa menara," katanya dengan lantang. Kemudian dia tiba-tiba menghilang, berteleportasi ke tempat lain melalui altar penguasa menara. Suote mengerutkan kening dan bergegas menuju altar. "Aku ingin menantang penilaian penguasa menara," teriak Suote, dan dia pun menghilang, diteleportasi oleh altar penguasa menara. Garis keturunan Raja Dewa Dunia Bawah kuno yang mengalir dalam darahnya cukup dominan karena dia telah memakan keturunan Raja Dewa Dunia Bawah kuno yang tak terhitung jumlahnya. Yi Tianyun mempertimbangkan pilihannya sejenak dan berjalan menuju altar, lalu berteriak, "Aku juga ingin mengikuti ujian penguasa menara," katanya dengan percaya diri. Tiba-tiba, pandangannya kabur, dan Yi Tianyun pun ikut diteleportasi oleh altar penguasa menara. Bab 823. Fan Hongde menarik napas dalam-dalam saat keluar dari teleporter. Tempat di mana dia berada sekarang tampak familiar karena dia pernah berada di sini sebelumnya, tetapi dia sudah lama tidak memiliki kesempatan untuk kembali. Suote juga tiba di tempat yang sama beberapa detik kemudian. "Beraninya kau menginjakkan kaki di tempat ini untuk mengikuti ujian penguasa menara. Seolah aku akan membiarkannya begitu saja," kata Suote dengan marah. Ujian penguasa menara memiliki serangkaian tes yang harus dilewati peserta, tetapi jika mereka berhasil melewati semuanya, pada akhirnya, semuanya akan bergantung pada tingkat kultivasi peserta, yang berarti Fan Hongde pasti akan kalah. "Baiklah, lakukan yang terburuk. Aku harap kau bisa lulus ujian terakhir," kata Fan Hongde sambil tetap tenang di depan Suote. Penilaian penguasa menara memiliki serangkaian ujian yang harus diikuti peserta. Bahkan jika hanya tersisa satu peserta, ujian tidak akan berhenti. Jelas, selama tidak ada penguasa menara di menara itu, peserta yang gagal dalam ujian masih bisa mencoba lagi jika mereka masih memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Itulah mengapa Fan Hongde tidak menunjukkan rasa takut meskipun Dewa Iblis Suote berada di depannya. Tetapi saat mereka ingin melanjutkan perjalanan, kilatan cahaya muncul di belakang mereka. "Suoga, apakah itu kau?" tanya Suote karena ia tidak menyangka ada orang lain yang mengikuti mereka ke sini. Sementara itu, Fan Hongde pucat pasi, karena jika itu benar-benar Raja Ilahi ras roh jahat yang lain, maka ia akan celaka. Ia mulai bertanya-tanya bagaimana ras roh jahat bisa lolos dari area petir ilahi secepat itu? Meskipun Yi Tianyun berhasil keluar dari area petir ilahi dengan sangat cepat sebelumnya, itu semua berkat keahliannya. Namun, saat sesosok muncul dari cahaya, Fan Hongde terkejut sementara Suote marah. "Kau lagi," kata Suote saat melihat Yi Tianyun berjalan keluar dari cahaya. Sebenarnya, Yi Tianyun juga terkejut karena dia tidak menyangka bisa berpartisipasi dalam penilaian penguasa menara dunia bawah kuno. "Ini aku. Senang bertemu denganku." Yi Tianyun menyeringai puas dengan hasil ini. "Bagaimana kau bisa datang ke sini? Apa yang telah kau lakukan?" tanya Suote dengan marah. Syarat untuk memasuki area penilaian sangat sederhana, yaitu memiliki garis keturunan Raja Dewa Dunia Bawah kuno dan jejak api ke-8. Yi Tianyun pasti sudah memiliki jejak api ke-8, tetapi bagaimana dengan garis keturunan Raja Dewa Dunia Bawah kuno? "Memangnya kenapa?" Yi Tianyun berkata dengan santai, karena ia tidak ingin menjelaskan dirinya kepada musuh. "Bagus, sekarang aku harus membersihkan kalian berdua sekaligus. Akan lebih cepat seperti ini," kata Suote dingin sambil sangat kesal dengan sikap acuh tak acuh Yi Tianyun.
Tentu, jika kau bisa melakukannya, itu akan luar biasa, kata Yi Tianyun dengan santai. Dia sebenarnya tidak peduli dengan Suote karena kultivasinya sudah mencapai tahap puncak Raja Suci. Dikombinasikan dengan pengganda kekuatan lainnya, Yi Tianyun akan mampu membunuh Suote tanpa perlu berusaha keras. Namun Fan Hongde masih penasaran bagaimana Yi Tianyun berhasil masuk. Dia tahu bahwa Yi Tianyun tidak ingin musuh mengetahui kemampuannya, jadi Fan Hongde mencoba berkomunikasi dengan Yi Tianyun melalui transmisi suara. Bagaimana kau melakukannya? Apakah kau juga memiliki garis keturunan leluhur? Tanya Fan Hongde. Aku memang memiliki garis keturunan Raja Dewa leluhur di dalam diriku, tetapi itu bukan garis keturunan Raja Dewa dunia bawah kuno. Aku memiliki garis keturunan Raja Dewa penyegel surga di dalam diriku. Mungkin Raja Dewa penyegel surga juga mengatur agar keturunannya diizinkan mengikuti penilaian penguasa menara ketika dia menciptakan menara bersama Raja Dewa dunia bawah kuno. Yi Tianyun menjawab dengan jujur. Satu-satunya alasan yang dapat dipikirkan Yi Tianyun saat ini tidak terlalu masuk akal, tetapi mungkin juga itu adalah kebenaran, karena dia tidak tahu apa yang dipikirkan para Raja Dewa di masa lalu. Aku tidak menyangka kau adalah keturunan Raja Ilahi penyegel surga, tapi kurasa itu alasan yang masuk akal. Fan Hongde mengangguk tanpa mengorek lebih jauh tentang latar belakang Yi Tianyun. Namun demikian, Fan Hongde mulai menceritakan kisah masa lalu yang dia ketahui kepada Yi Tianyun. Mereka berjalan berdampingan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, karena mereka tidak ingin Suote mengetahui isi percakapan mereka. Sebaliknya, mereka terus menggunakan transmisi suara sepanjang waktu. Namun, Suote menyeringai karena dia tahu apa yang sedang mereka berdua lakukan, tetapi dia tidak bisa menghentikannya, juga tidak bisa menguping percakapan mereka. Meskipun demikian, Suote memutar otaknya untuk menemukan cara menaklukkan penilaian penguasa menara. Tidak ada cara untuk melewati penilaian penguasa menara. Jika tidak bisa dilewati, posisi penguasa menara pasti sudah menjadi milik ras roh jahat sejak lama. Cepat hentikan penggunaan transmisi suara, seru Suote dengan kesal. Jika kau ingin mengikuti ujian, kenapa kau tidak menantangku saja? Kata Yi Tianyun dingin. Dasar bocah nakal. Pastikan kau bertahan sampai akhir. Akan kubuat kau merasakan sakit yang belum pernah kau rasakan sebelumnya. Kata Suote sambil menggertakkan giginya karena marah. Jangan khawatir. Kau akan menyesali ucapanmu itu sebentar lagi. Kata Yi Tianyun sambil mengabaikan Suote. Ia terus berjalan maju sambil melihat sekelilingnya, karena satu-satunya yang bisa dilihatnya saat ini hanyalah koridor panjang dengan dinding dan lantai yang halus. Tampaknya itu tempat biasa, tetapi saat ia melangkah maju, gelombang energi spiritual terasa di sekelilingnya. Saat Yi Tianyun terus berjalan, area di sekitarnya mulai berubah menjadi gurun yang tak berujung. Dia mencoba melihat sekeliling, tetapi dia tidak lagi melihat Fan Hongde dan Suote. Ini bukan ilusi, kata Yi Tianyun sambil merasakan pasir di kakinya. Suhu tempat ini juga menyerupai suhu gurun. Jelas sekali bahwa tempat ini bukanlah ilusi, melainkan dunia kecil dan terpisah yang nyata. Fan Hongde sudah menjelaskan sebelumnya bahwa tempat ini disebut koridor psikedelik. Mereka yang ingin menjadi penguasa menara berikutnya harus maju melewati 5 dunia yang berbeda. Koridor ini baru akan berakhir setelah melewati kelima dunia tersebut. Saat ini, Fan Hongde dan Suote juga mengalami hal yang sama di dunia yang berbeda, dan mereka tidak akan bisa bertemu satu sama lain dalam waktu dekat. Bab 824. Tempat ini sungguh konyol. Aku sama sekali tidak bisa menemukan arah yang benar, kata Yi Tianyun sambil berjalan tanpa tujuan. Yang dilihatnya hanyalah pasir kemanapun dia pergi, dan tidak ada tanda-tanda yang terlihat sama sekali. Dia terus maju, tetapi setelah beberapa saat, dia merasakan energi menarik kakinya dan mencoba menyeretnya ke pasir. Yi Tianyun segera melompat dan menjauh dari kekuatan itu. Meskipun dia tahu bahwa penilaian itu tidak akan membunuh pesertanya, akan sangat disayangkan jika Yi Tianyun tersingkir tak lama setelah masuk. Lagi pula, seseorang hanya bisa mengikuti penilaian itu setahun sekali. Jadi, ketika Yi Tianyun menyadari bahwa dia tidak bisa hanya berjalan santai di atas pasir yang berbahaya, dia mulai melompat dengan gila-gilaan setinggi mungkin. Menara itu mencegah terbang, tetapi tidak melarang melompat. Benar saja, pasir mulai bergerak dan mencoba menangkapnya saat dia melompat ke depan, tetapi itu sama sekali bukan masalah bagi Yi Tianyun. Aku yakin jalan keluarnya ada di depan, kata Yi Tianyun sambil mengingat informasi yang dibagikan Fan Hongde sebelumnya.
Penilaiannya selalu berubah, jadi, itu tidak akan menciptakan sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh peserta, tetapi sebaliknya, tes tersebut akan menguji bakat bawaan peserta. Namun bagi Tianyun, ia memiliki kemampuan curang yang dapat membuat segalanya jauh lebih mudah, dan itu adalah mata penilaian. Ia dapat melihat jalan keluar selama berada dalam jangkauan pandangannya, dan saat ia melompat ke depan dengan mudah, ia akhirnya melihat jalan keluar dengan kemampuan mata penilaian. Akhirnya sampai juga di jalan keluar, seru Tianyun saat akhirnya kembali ke koridor panjang yang berkelok-kelok itu. Ini menarik. Aku yakin dulu aku sudah menempuh jarak yang cukup jauh, tapi ternyata aku hanya menempuh beberapa meter saja, kata Tianyun sambil mengamati koridor itu lebih lanjut. Sekarang jelas bahwa tempat itu bukan hanya untuk mengevaluasi calon penguasa menara berikutnya, tetapi juga tempat untuk menahan penyusup dan orang luar yang menyerang menara secara paksa. Saat hendak melangkah maju, Fan Hongde tiba-tiba muncul di samping. Tianyun terkejut, tetapi Fan Hongde lebih terkejut lagi karena ia tidak pernah menyangka ada orang luar yang bisa menyelesaikan dunia pertama. "Apakah kau pernah ke sini sebelumnya?" tanya Fan Hongde penasaran. Yang paling mengejutkan Fan Hongde adalah Tianyun lulus ujian pertama pada penilaian pertamanya di Tower Lord. Agak sulit untuk melewatinya, tapi sebenarnya tidak terlalu sulit. Tianyun tersenyum pada Fan Hongde. Fan Hongde, sebaliknya, hanya menatap Tianyun dalam diam seolah-olah dia adalah orang aneh. Tetapi saat mereka sibuk mengobrol satu sama lain, Dewa Iblis Suote akhirnya muncul. Saat Fan Hongde dan Tianyun melihat Suote muncul, mereka hanya mendengus dan bergerak maju, mengabaikan Suote sama sekali. Tapi Suote sebenarnya terkejut, karena dia tidak menyangka Fan Hongde dan bocah itu selesai lebih cepat darinya. Itu memalukan baginya, karena dialah yang memiliki basis kultivasi terkuat di antara mereka. "Ayo," kata Tianyun kepada Fan Hongde sambil terus berjalan, diikuti Fan Hongde dari belakang. Setelah beberapa langkah, keduanya menghilang saat memasuki dunia lain. Bagi Tianyun, ia langsung terendam di dunia air, tempat yang hanya dikelilingi oleh laut. Lingkungan ini sangat keras, karena ia baru saja berasal dari dunia gurun. Tianyun menghela napas dan mulai berenang ke depan, tetapi tidak lama setelah berenang, gaya tarik yang dia temui sebelumnya di dunia gurun juga ada di sini. Tianyun menggerutu dan menembakkan ledakan energi ke belakang, mendorongnya ke depan dengan sangat cepat. Gaya tarik di laut tidak dapat menarik Tianyun cukup kuat karena gaya yang Tianyun kerahkan untuk mendorong dirinya sendiri ke depan jauh lebih kuat. Dengan cara ini, Tianyun dengan cepat mencapai pintu keluar dan melarikan diri dari dunia air tanpa hambatan. Dia kembali ke koridor. Sekali lagi Tianyun melihat sekeliling dan menyadari bahwa dia memang hanya sekitar 10 meter dari tempat sebelumnya di koridor sebelum dia dipindahkan ke dunia air. Kali ini dia tidak ragu-ragu dan dengan cepat melangkah ke dunia lain. Dunia selanjutnya aneh, karena Tianyun langsung disambut oleh ujung-ujung tajam dimanapun dia bisa melihat. Ujung-ujung itu semuanya terbuat dari logam, dan beberapa pedang bahkan terbang ke arah Tianyun, jelas mencoba menusuk atau menebasnya hingga berkeping-keping. Tianyun mengerahkan seluruh kekuatannya dan kembali mencapai pintu keluar. Ia kini memahami aspek fundamental dari dunia-dunia yang digunakan sebagai ujian. Ujian itu mengikuti 5 elemen, yaitu api, air, tanah, kayu, dan logam. Informasi inilah yang ia dapatkan sekarang setelah ia ingat bahwa Fan Hongde pernah mengatakan akan ada 5 dunia. Ujian itu tampaknya tentang kemampuan peserta untuk melawan 5 elemen atau mengatasinya dengan kemampuan mereka. Namun bagi Tianyun, itu sama sekali tidak sulit. Dia hanya menerobos dunia-dunia itu seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Yang dia butuhkan hanyalah kecepatan yang cukup untuk mencapai pintu keluar tanpa mempedulikan elemen dunia tersebut. Kemudian dia terus maju dan memasuki dunia lain. Kali ini, dia memasuki dunia api, seperti yang dia duga. Satu-satunya dunia yang tersisa setelah ini adalah dunia kayu. Dia dengan mudah melewati dunia api dan langsung memasuki dunia kayu. Dia melangkah ke dunia kayu dan menyadari bahwa dunia itu adalah aula yang luas. Ada dinding besar di depannya, dan dinding itu juga sangat halus. Selain itu, tidak ada pintu masuk atau apapun di dalam dunia itu. Tianyun tidak tahu harus pergi kemana. Bahkan pintu masuk yang biasa dia gunakan untuk sampai ke sini pun sudah tidak ada lagi. Ujian apa ini sebenarnya? Kata Tianyun pada dirinya sendiri sambil mulai berjalan. Fan Hongde,
tidak menjelaskan dunia manapun secara spesifik, karena sepertinya Fan Hongde belum pernah benar-benar menyelesaikan seluruh 5 dunia sebelumnya. Yi Tianyun mendekati dinding besar itu, dan tiba-tiba dinding itu bersinar terang. Itu tampak seperti penghalang yang muncul selama duel di kota berlapis. Yi Tianyun mengerutkan kening, karena bingung melihat tidak ada lawan di sini. Jadi, apakah dia harus mencari lawannya terlebih dahulu? Namun, saat Yi Tianyun sedang mempertimbangkan apa yang harus dilakukan selanjutnya, sebuah suara terdengar dari belakang. "Kau! Bagaimana kau bisa sampai di sini secepat ini?" tanya Fan Hongde saat muncul di dunia kayu. Jelas, Fan Hongde mengira dialah yang pertama tiba di sini, jadi dia terkejut melihat Yi Tianyun sudah menunggu di sana. "Aku hanya terus maju." Yi Tianyun mengerutkan kening, karena dia tidak ingat melakukan sesuatu yang istimewa. Bab 825. Yi Tianyun melihat ekspresi terkejut Fan Hongde, tetapi dia tidak melakukan apapun. Sebaliknya, Yi Tianyun mengamati sekelilingnya, tetapi tidak melihat sesuatu yang luar biasa. Ada rak senjata di samping, tetapi tidak ada senjata istimewa di sana. Bahkan, tidak ada apapun selain beberapa senjata yang tampak lemah. "Apa ini?" kata Yi Tianyun dengan bingung sambil memeriksa senjata-senjata itu satu persatu. "Dasar bodoh! Kau datang begitu cepat, tapi sepertinya kau tidak tahu ujian apa ini. Jika kau tidak menggunakan senjata-senjata itu, kau tidak akan bisa menembus dinding," kata Suote sambil muncul dan melihat Yi Tianyun berusaha mengabaikan senjata-senjata lemah di rak. "Apakah aku benar-benar harus memilih senjata untuk terus maju? Apakah aku harus menghancurkan tembok dengan senjata tembaga dan besi yang lemah itu? Apa aturannya di sini?" tanya Yi Tianyun dengan penasaran. "Adik Yi, tugas utama ujian ini adalah menggunakan senjata-senjata itu untuk menghancurkan dinding. Tapi kau dilarang keras merusak senjata-senjata itu. Jika kau merusaknya, kau akan langsung didiskualifikasi," kata Fan Hongde sambil tersenyum kecil. Yi Tianyun mengangguk karena mengerti apa yang harus dilakukannya sekarang. "Manusia bodoh. Apa kau pikir senjata-senjata itu hanya untuk pajangan? Pikiran yang begitu naif," kata Suote sambil tertawa terbahak-bahak mengejek Yi Tianyun. "Apakah aku benar-benar perlu menggunakan senjata-senjata itu untuk menghancurkan dinding? Bisakah aku menggunakan tinjuku saja?" tanya Yi Tianyun kepada Fan Hongde dengan acuh tak acuh. Baik Fan Hongde maupun Suote terkejut dengan ucapan Yi Tianyun karena mereka tidak menyangka Yi Tianyun akan menanyakan hal seperti itu. "Kau benar-benar idiot. Kalau kita bisa menggunakan tinju saja, kenapa menara itu repot-repot menyediakan senjata-senjata itu untuk kita?" kata Suote sambil terus menertawakan Yi Tianyun. Namun Yi Tianyun sudah muak dengan sikap Suote dan langsung meninju dinding, mengakibatkan ledakan dan getaran tiba-tiba yang bisa dirasakan oleh Suote dan Fan Hongde. Dinding yang ditinju Yi Tianyun runtuh, memperlihatkan sebuah pintu masuk di baliknya. Pada saat yang sama, Fan Hongde dan Suote merasa canggung karena tidak tahu harus berkata apa. Mereka tidak menyangka Yi Tianyun mampu menghancurkan dinding hanya dengan tinjunya, karena mereka selalu berpikir bahwa senjata yang tampak lemah diperlukan untuk menghancurkan dinding. Mereka mengira Yi Tianyun akan didiskualifikasi sekarang, tetapi yang mengejutkan mereka, cahaya menyelimuti area di sekitar Yi Tianyun sebelum jejak api samar muncul di dahinya, menandakan bahwa dia telah lulus ujian. Bagi Yi Tianyun sendiri, dia merasakan gelombang kekuatan di dalam tubuhnya, seolah-olah dia telah mewarisi kekuatan dari menara itu. Pada saat ini, dia merasakan hubungan tertentu dengan menara ilahi dunia bawah kuno. "Maaf, sepertinya senjata-senjata itu memang hanya hiasan. Kau menggunakan senjata itu untuk menghancurkan dinding, dan jika kau tidak menghancurkan senjata itu sebelum menghancurkan dinding, kau akan lulus ujian. Bukankah itu terlalu mencurigakan bagimu, ras roh jahat bodoh?" kata Yi Tianyun sambil menyeringai ke arah Suote. Suote tetap diam, tetapi jelas bahwa dia berusaha menahan amarahnya. Jelas, Suote tidak menyangka Yi Tianyun akan berhasil, apalagi mendapatkan kekuatan aneh dari menara itu. Dia belum pernah mendengar hal seperti ini sebelumnya. "Hal seperti itu diperbolehkan," kata Fan Hongde sambil merasa tercengang dengan apa yang dilakukan Yi Tianyun. Tampaknya Raja Dewa Dunia Bawah Kuno benar-benar memikirkan penilaian ini. Sepertinya Raja Dewa Dunia Bawah Kuno sedang mencari seseorang yang akan melanggar aturan yang telah dibuatnya. Fan Hongde menyadari bahwa untuk menjadi penguasa menara yang baik, seseorang tidak boleh terlalu kaku dan harus beradaptasi dengan situasi yang ada.
Tampaknya Raja Dewa Dunia Bawah Kuno menginginkan penguasa menara yang mampu beradaptasi dengan masalah apapun. Ini tampaknya merupakan cara berpikir yang tepat mengenai ujian yang telah dibuat oleh Raja Ilahi Dunia Bawah Kuno untuk para keturunannya. Dewa Iblis Suote masih terkejut karena dia yakin bahwa dia harus menggunakan senjata itu untuk lulus ujian. Dia sangat terkejut ketika mengetahui bahwa senjata itu hanyalah hiasan. "Aku akan pergi duluan," kata Yi Tianyun sambil berjalan memasuki jalur yang telah ia buat dan dengan cepat menghilang dari pandangan Fan Hongde dan Suote. Namun demikian, dinding itu tetap hancur. Dinding itu tidak beregenerasi atau kembali seperti semula sama sekali. Fan Hongde berpikir sejenak dan berjalan menuju jalan setapak yang telah dibuat Yi Tianyun. Begitu melihat jalan setapak itu masih ada, ia segera mengejar Yi Tianyun. Suote tidak menunggu lama dan langsung mengikuti Fan Hongde. Tak lama kemudian, mereka berdua berhasil menyusul Yi Tianyun yang sedang berjalan di sepanjang jalan setapak. "Adik Yi, cara berpikirmu sungguh menakjubkan," kata Fan Hongde dengan tulus. "Tidak, ini murni karena keberuntungan," kata Yi Tianyun sambil tersenyum. "Tentu saja, itu hanya nasib buruk. Kuharap kau bisa seberuntung itu sampai akhir, bocah nakal." "Aku akan mengakhirinya segera," kata Suote sambil menyeringai. Yi Tianyun memandang Suote dengan acuh tak acuh dan kemudian mengabaikannya. Sangat merepotkan untuk memperhatikan orang seperti dia, jadi Yi Tianyun tidak mempermasalahkannya dan terus berjalan bersama Fan Hongde di sisinya. Suote merasa kesal karena diabaikan lagi, tetapi tak lama kemudian, ia akan kembali bersemangat karena tahu bahwa ujian itu akan segera berujung pada pertarungan. Saat mereka terus berjalan di sepanjang jalan setapak, mereka langsung sampai di aula cermin. "Ujian apa lagi sekarang? Atau apakah ini untuk mencari orang yang tampan? Jika memang begitu, kurasa kau akan langsung tersingkir, kan, sampah?" kata Yi Tianyun sambil menyeringai ke arah Suote. "Beraninya kau mengejekku, manusia. Kaulah yang jelek, manusia. Kau bahkan lebih menjijikkan daripada sampah," seru Suote dengan marah. Dia tidak bisa tenang setiap kali Yi Tianyun mengejeknya. Bersambung.